Saya pikir saya menikah dengan seorang pria lemah yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Saya terpaksa mengambil mantel perawatan kulit hanya untuk mencari tahu pada akhirnya dialah yang paling gelap di antara mereka semua. Menyala, berdandan seperti babi dan memakan harimau. Saya membunuh seorang pria dan dia memberi saya pisau. Saya menyalakan api dan dia mengipasi api. Kami sepakat untuk bercerai. Mengapa Anda memiliki bayi? Saya menikah dengan keluarga Pangeran Jingnan. Menyiram tuan muda yang sedang koma. Tuan muda kedua akan menikahinya untukmu. Saya duduk di dalam tandu yang terbalik. Saya tidak tahu sudah berapa kali saya memukul lengan dan punggung saya. Para pengiring pengantin tidak tega mendengarnya. Saya belum pernah melihat pengantin wanita yang begitu tersiksa. Saat tandu berhenti, tuan muda kedua dari keluarga kerajaan Jingnan memotret kursi sedan, dan kemudian saya diminta untuk turun dari kursi sedan. Saya akan memasang tutupnya kembali. Saya melihat gorden terangkat. Lit, satu kaki, satu bing, idiom, selangkah demi selangkah. Reruntuhan giok yang mencuat. Itu tidak benar. Pengiring pengantin pria tidak boleh bersentuhan kulit dengan kulit. Hanya saja saya baru saja mengambil reruntuhan giok. Mereka dibawa ke depan dengan paksa. Saya baru saja mengalami perjalanan panjang yang bergelombang. Dia belum pulih dari rasa pusingnya. Perasaan ingin muntah yang sudah saya coba tekan dengan keras kembali muncul. Saya tidak bisa menahannya. Dia meludahi orang lain. Reruntuhan giok pun terlepas. Dan bersamaan dengan itu, terdengar suara retakan yang jernih. Ini bukan pertanda baik bahwa Anda akan mati. Tidak hanya, tetapi juga, batu giok tersebut diberikan kepada Raja Jingnan oleh Kaisar. Wajah tuan muda kedua langsung berubah menjadi suram dan penuh kekerasan. Para petugas khawatir dia akan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Saya adalah pengantin wanita yang akan terkena darah di tangan saya. Saya muntah di seluruh tubuh pangeran kedua Jingnan. Hasil yang paling cepat adalah, ini bukan lagi seorang manusia yang saya beri penghormatan. Ini adalah penangkapan dadakan. Setelah menyerang Li Cheng, pembantu pribadi saya, Half Summer, dan saya pertama kali dikirim ke gudang kayu, dan kemudian mereka didorong masuk ke rumah baru. Apa yang terjadi dalam setengah bulan terakhir? Ini seperti roller coaster. Saya tidak seharusnya menikah, tapi itu karena ayah saya, Su Hongshan. Setengah bulan yang lalu, saya menerima sebuah pesan dari kepala rumah Raja Iman. Dikatakan bahwa istana Shinsege telah mengalami perubahan besar. Tidak ada ahli waris. Kami akan membawa kembali paman kaisar, putra tidak sah dari Tuan Xin yang ditinggalkan. Putranya juga dikenal sebagai Su Hongshan. Rumah ketiga dari keluarga raja setia menghalangi Su Hongshan untuk mengenali leluhurnya. Li, mencari mati dan hidup, idiom Fi, mengemis untuk hidup. Dia tidak akan membiarkan pangeran tua Xin menjadikan Su Hongshan sebagai pewarisnya. 3 hari yang lalu, tentang masalah identitas leluhur, saya bersama putri pertama dari rumah ketiga, keluarga Yun, terjadi pertengkaran di Garden Lake. Apabila ada banyak perdebatan yang terjadi, keluarga Yun mendorong saya. Saya marah dan menjawab. Akibatnya, keluarga Yun melompat ke dalam danau. Saat itu, hanya ada 2 orang di danau, saya dan keluarga Yun. Bahkan seorang pembantu pun tidak. Saya adalah orang yang mendorong keluarga Yun ke dalam air. Pelakunya yang membuatnya koma. Dia sudah menikah dengan Pangeran Jingnan. Sebelum saya datang ke ibu kota, Janda Permaisuri memerintahkan komisaris surgawi untuk memilih tanggal yang baik. Itulah pernikahan hari ini, dan tuan muda dari keluarga Jingnan menderita karenanya. Tidak bisa marah. Berita tentang kecelakaan keluarga Yuan. Pertama kali suara itu sampai ke telinganya. Tuan muda dari keluarga kerajaan Jingnan sangat marah dan putus asa. Saya memuntahkan seteguk darah. Pria pingsan, dan kali ini lebih buruk dari sebelumnya. Dia masih tidak sadarkan diri. Didorong ke rumah baru. Saya akan segera mengunci pintunya. Ruang pernikahan yang kosong dan hanya ada pengantin pria. Tuan muda dari keluarga kerajaan Jingnan, Xie Boting, sedang berbaring di tempat tidur. Saya pergi ke tempat tidur. Saya melihat tuan muda Xie mengenakan setelan pernikahan merah besar. Sejujurnya saat pertama kali saya melihatnya, saya sangat terguncang. Pria ini terlalu tampan. Bahkan jika Anda pucat, berbaring di sana tak bergerak. Ini cukup untuk membuat seluruh ruangan menjadi pucat jika dibandingkan. Saya bahkan tidak bisa membayangkannya. Dia akan bangun dan berjalan dengan cahaya yang cerah. Setan macam apa itu? Pria yang begitu tampan baru saja meninggal. Sayang sekali. Jadi saya mengambil denyut nadi Xie Boting dan melepas jubahnya. Keluarkan jarum perak dari saku Anda. 2 lintasan di atas lampu minyak. Dia menusuk dada Xie Boting dengan kecepatan kilat. Dia merasa seperti tidak bisa bernapas. Saat itulah pintu dibanting. Terdengar suara-suara yang bersahut-sahutan. Ada pesan dari wanita muda itu. Tolong buka pintunya. Dengan tenang saya berkata kepada Half Summer, pergilah dan jaga pintunya. Apapun yang diperlukan. Setengah musim panas bergegas mengambil napas. Saya menancapkan semua jarum perak. Dia menarik peniti
lagi emas dari kepalanya. Saya menusuk jari Shepardine. Lihatlah darah berwarna gelap dan beracun yang keluar. Saya hanya menghela napas sedikit. Hanya saja masih terlalu dini untuk bernapas. Pintu didobrak oleh supervisor, Nyonya Lee, bersama para pembantunya. Mumi Lee datang dengan marah. Saya berjalan mendekat dan menamparnya. Tamparan itu membuat Mumi Lee terjatuh. Hal ini juga menundukkan beberapa pelayan yang membanjiri. Tanpa sadar, dia mundur beberapa langkah. Wajah saya dingin. Suaranya bahkan lebih fasih. Mumi Lee tidak menyangka aku begitu pemarah. Dia akan memukul siapapun yang menghalangi jalannya. Dia mundur selangkah karena takut. Pintu itu membelah saya menjadi dua saat saya keluar. Saya menunjuk ke pintu dan di tengah jalan saya berkata, "Anda berdiri di sini." Saya rasa saya bukan nenek pertama yang mengizinkannya. Siapa yang berani masuk? Satu langkah dan jatuhkan ini. Saya berbalik ke arah tempat tidur. Metode leluhur aplikasi jarum. Kita baru setengah jalan. Saya sedikit kurang fit. Saya hanya mencoba bertahan dan menyelesaikan jarumnya. Saya baru saja membalut tangan Xie Boting. Saya pingsan karena kelelahan. Setengah musim panas bersandar di pintu untuk menjaganya. Menepi, aku mulai berkabut. Sudah hampir fajar dan dia berbaring di tempat tidur. Dalam tidurnya, ia merasakan pelukan seseorang di sekelilingnya, seperti seekor kucing dalam pelukannya. Ini sangat tidak nyaman baginya. Secara tidak sadar mendorong orang lain menjauh. Itu tidak mendorong orang. Saya dipeluk lebih erat lagi, lebih lembut dan lengket. Gumaman itu berasal dari lantai. Itu adalah suara seorang wanita. Mata Shepardine terbelalak. Saya tersengat oleh tenda merah besar di atas kepala saya. Dia seperti kesurupan. Bukankah dia akan menikah 3 hari lagi? Kami sudah menikah. Ataukah dia sedang bermimpi? Terganggu. Saya telah tidur dengan tidak nyaman di atasnya. Mengubah posisi. Di luar rumah hening. Di sebelah Putri Jingnan, pengurus rumah, Mama Ning, datang bersama pembantunya. Kemarin, saya keluar dari tandu dan mematahkan batu giok saya. Putri Jingnan mengetahui bahwa kesedihan datang dari hati. Pingsan. Saya terbangun seperempat jam yang lalu. Ketika Anda bangun, Anda harus datang ke Silent House. Saya terlalu lemah untuk bangun dari tempat tidur. Mumi Ning menghentikannya untuk datang sendiri. Nenek itu menatap Half Summer yang masih terjaga, bersandar di ambang pintu, menendang wajahnya. Paruh musim panas telah dimulai. Orang-orang belum bereaksi. Ibu Ning tidak bisa masuk ke dalam rumah lagi. Saya akan bangun dan menghentikannya tepat setelah saya menyuruh Anda. Tapi nenek itu menahan bahunya. Aku tidak bisa bangun. Ibu khawatir. Shepardine berjalan cepat ke samping tempat tidur. Jangkau dan bicaralah. Tabir itu baru saja terbuka. Saya melihat Shepardine duduk. Membuatnya takut. Tuan muda telah bangun. Terima kasih Tuhan. Shepardine baru saja merasakan sakit di punggungnya. Jelas, dia sudah lama berbaring. Dia bertanya sudah berapa lama saya absen. Ibu Ning tersedak isak tangisnya selama 3 hari. Dokter mengatakan tuan muda tidak akan berhasil kali ini. Biarlah sang raja yang mempersiapkan. Putri masa depan bahkan tidak bisa mempercayainya. Putri kedua dari keluarga kerajaan ini menikah dengan seorang janda seumur hidupnya. Tuan Namhong bersikeras bahwa Douce itu berhasil. Itulah mengapa saya menikahi ibu negara. Saya tidak mengira itu akan berhasil. Tuan muda benar-benar telah bangun. Mumi Ning menangis karena gembira. Pembicaraan itu juga membangunkan saya. Saya duduk dari tempat tidur. Dia bahkan tidak membuka matanya. Ada apa dengan kebisingan pagi-pagi begini? Bisakah kita tidur? Sebuah suara aneh datang. Justin Clay berbalik. Saya melihat wajah yang mengantuk. Tuangkan padanya. Dia langsung jatuh ke dalam pelukannya. Tubuh Shepardine menegang. Detik berikutnya dia mendorong saya dengan dorongan tangannya. Kepala saya terbentur pispot dengan keras. Suara itu, "Kamu membuat ibumu takut lagi." Justine menunjuk ke arah saya dan bertanya siapa dia. "Kenapa kau ada di tempat tidurku?" Ibumu melihat wajah marah Shepardine. Saya sibuk mengatakan bahwa ini adalah tuan muda. Anda baru saja menikah. Istri dari nenek buyut. Bibi baru dari Pangeran Iman. Wajah ibu Shepardine dingin. Siapa yang memberi Anda izin untuk menikahi saya tanpa izin dari saya? Saya menggosok-gosok kepala saya yang terasa sakit. Sambil menahan amarahnya, ia menatap Ibu Ning. Tersenyum lembut. "Silakan keluar dulu. Saya ingin berbicara dengan tuan muda Anda." Mami Ning sedikit khawatir. Namun, ia mengambil 1 langkah maju dan 3 langkah mundur. Mami Ning melangkah keluar dari pintu. Kemudian Xie Boting menunjuk ke arah pintu dan berkata kepada saya, "Anda juga harus keluar dari sini. Anda benar-benar tidak memberi saya wajah. Terima kasih kepada saya sangat lelah kemarin untuk menyelamatkan nyawanya sehingga saya berhasil keluar dari sana." Melihat wajah acuh tak acuh Xie Boting, saya tidak bisa mengendalikan diri lagi. Aku tahu Justine tidak akan menyukaiku. Wajar jika dia marah. Tapi seberapa polosnya aku? Yang lebih tidak bersalah adalah pemilik asli yang kehilangan nyawanya. Itu benar. Saya telah melakukan perjalanan. Saya baru saja putus dengan seorang bajingan. Ini adalah cara yang bagus untuk memulai langkah Anda. Ini seperti ini dalam sekejap. Buka mata Anda lagi. Itu saja. Pengantin wanita yang akan melakukan penyiraman untuk tuan muda Istana Jingnan. Seorang pria dengan nama saya. Gadis yang juga dipanggil Su Tang itu marah padaku. Mengangkat tangan. Sebuah jarum perak menuju ke jantung Xie Boting.
Boting. Keadaan yang tidak terduga. Patih Sieh mendapat tembakan tepat di hidung. Saya merasa seperti dikuras habis-habisan. Saya bahkan tidak bisa mengangkat tangan saya. Dia mendongakkan kepalanya dan menatap saya. Suasana hati saya jauh lebih baik. Sudut mulut mengerucut ke atas. Wajah yang cerah lebih baik daripada bunga peoni yang sedang mekar. Bisakah Anda mendengarkan saya dengan tenang sekarang? Ada sesuatu yang tidak ingin saya ungkapkan. Aku telah mengecewakanmu. Bukan teman masa kecil Anda yang menikahi Anda. Gadis kedua dari keluarga kerajaan Shi akan menikah di atas awan. Saya adalah orang yang datang ke sini di tengah jalan. Anak perempuan dari anak laki-laki tidak sah yang belum mengklaim nama ayahnya. Aku tahu kau tidak ingin menikah denganku. Secara kebetulan, saya juga tidak ingin menikah. Satu-satunya alasan Anda masih hidup saat ini dan kekuatan untuk membalikkan badan saya itu karena aku memaksa beberapa darah beracun keluar darimu tadi malam. Kemarahan Shepardini membeku di wajahnya. Saya melanjutkan dengan mengatakan, mari kita bicarakan hal ini. Saya akan mendetoksifikasi Anda. Kau menggendong aku dan Paman Lai di Tandu kemarin. Aku akan membunuh keluarga kerajaan Jinan. 3 bulan kemudian, saya dikirim kembali dengan Tandu. Apakah Anda akan menikahi gadis kedua atau orang lain? Apapun yang Anda inginkan, aku bisa menyelamatkanmu. Tentu saja, dia bisa diselamatkan. Berkediplah jika Anda setuju. Saya tidak berbicara dengan terburu-buru. Namun di telinga She Boting, hal itu terdengar seperti gelombang yang mengejutkan. Dia telah menyelamatkan nyawanya. Bagaimana mungkin? Berapa umurnya? Tetapi dia juga tahu bahwa situasinya terlalu satu. Berulang kali mendorong SB untuk melakukan STH. Dia tidak boleh marah. Muntahkan lebih banyak darah. Li, dewa dan dewa tidak bisa menyelamatkan kita. Dan dia hidup kembali. Dan saya membuatnya tidak bisa bergerak dengan satu jarum. Ini bukan sekadar bualan belaka. Shebotin tidak mengatakan apa-apa. Saya menatap wajahnya. Itu karena saya marah. Ada darah di wajahnya. Ini sangat enak. Saya terus memperhatikannya berkedip. Menikmati keindahan di tempat terbuka. Dia menatap Sheboting dengan tidak nyaman. Saya tidak pernah melihat tatapan yang begitu terang-terangan pada seorang pria. Tidakkah wanita tahu apa itu rasa malu? Shepardini berkedip. Saya baru saja akan mengatakan sesuatu. Saya tertawa dan berkata bahwa Anda berkedip. Saya akan menganggapnya sebagai ya. Dia mengatakan bahwa dia akan mengambil jarum-jarum itu dengan satu gerakan tangannya. Bangun dari tempat tidur. Buku yang dicuci. Pembantu juga datang untuk membantu Sheboting berpakaian. Bawakan dia kursi roda. Dia sarapan dengan saya di kursi roda. Karena tidak terbiasa, tak satu pun dari kami mengucapkan sepatah kata pun. Sarapan yang sangat harmonis. Setelah sarapan, saatnya minum teh. Pembantu mendorong Sheboting keluar dari pintu. Ada seorang pria berpakaian seperti penjaga di sana. Dia akan mendorong Justine. Hal itu ditolak oleh Shepardini. Dia bisa mendorong saya. Saya memiliki tampilan pribadi. Tunjuk dirimu sendiri. Kau memintaku untuk mendorongmu. Apalagi, Shepding berkata, baiklah, saya adalah primer untuk pintu barunya. Mengajaknya ke upacara minum teh membuat pasangan ini semakin harmonis. Dorong saja, tidak perlu banyak usaha. Saya memikirkan hal-hal yang baik. Tetapi kursi roda kuno tidak seperti kursi roda modern. Ditambah lagi, saya tidak memiliki banyak tenaga. Saya baru saja mengambil alih dan menyesalinya. Namun, para penjaga telah pensiun. Saya hanya harus mendorong. Terima kasih untuk tehnya. Saya terjatuh di tengah jalan. Saya kehabisan akal. Saya tidak memiliki kekuatan untuk membawa seorang pria dan kursi roda ke atas sana. Anda harus bisa melakukannya. Saya sudah lari dari dulu. Saya melihat sekeliling, siap untuk menemukan seseorang. Dan kemudian saya melihat sekilas Shepardini. Tidak, seluruh wajah Ant-Man. Saya langsung bereaksi. Orang ini mencoba mempersulit saya. Dia tidak bisa memimpin tanpa menyadarinya. Ada sesuatu di sini yang tidak bisa saya lewati. Bagus, bagus. Saya tersenyum tipis. Tangan di atas kursi roda. Pendeta Tao yang lembut. Saya yakin Anda bisa berjalan sendiri. Siapa yang memberinya izin untuk memanggilnya seperti itu? Justine menatapku. Saya tidak memiliki kekuatan. Saya katakan Anda melakukannya. Aku akan menemuimu di depan. Aku tersenyum manis, mengenakan rok dan bergerak maju. Salah satu pelayan tidak tahan melihatku. Tinggalkan tuan muda di tangga dan datang dan bantu dia. Saya baru saja akan maju ke depan dan saya menakut-nakuti mereka dengan tatapan yang kejam. Saya melihat pembantu itu lari ketakutan, merasa seperti berada di jalan menuju keganasan. Ini akan hilang selamanya. Aku tertekan. Aku tidak bermaksud membuat boxer berjalan. Saya telah menyinggung perasaan semua orang di keluarga Raja Jingnan. Saya harus menunjukkan kepada keluarga raja bahwa douce saya berhasil. Tuan muda yang tidak sadar dari keluarga kerajaan Jingnan bangun, dan tuan muda itu yang sangat lemah sehingga dia hanya bisa berkeliling dengan kursi roda. Dia berjalan sendiri. Yang paling keterlaluan dari semuanya adalah Bernardinette. Saya memiliki kekuatan untuk membalikkan badan saya. Terlalu lemah untuk berjalan. Siapa yang akan percaya? Ini jelas-jelas palsu. Sheboting menunggu selama setengah hari, tetapi tidak ada yang datang. Saya tahu saya tidak bisa pergi tanpa bangun. Para pelayan yang mencoba maju untuk membantu, takut tetapi tidak hilang.
pulang, menyaksikan dari jauh kegiatan mereka. Tuan muda itu berdiri dengan kursi rodanya. Mata para pelayan semuanya membulat. Shepardine bisa pergi, tapi tidak terlalu cepat. Saya khawatir dia tidak akan berhasil. Polisi harus membantunya. Songhe Hall adalah rumah sang nyonya tua. Berkumpul di aula utama. Mereka semua menunggu saya dan Sherpa minum teh di pavilion. Ketika saya membantu She Boting masuk, masing-masing juga terkejut, terutama kita. Anda memiliki penampilan yang bagus. Sepertinya ini seperti pasangan yang dibuat di surga. Putri Jingnan sedang duduk di sana dengan berlinang air mata. Melihat itu saya berjuang untuk menahannya. Dia buru-buru bangkit dan pergi untuk membantu She Boting. Apa kabar? Lelah, ada bulir-bulir keringat di dahi She Boting. Saya menyekanya dengan sapu tangan yang ramah. Shepardine menatapku. Jika istri dan anaknya tidak mendengar tentang saya dan Paman Lai, dan dia akan mengirim saya keluar dengan tandu. Dia benar-benar akan berpikir bahwa saya berbudi luhur. Yang satu menyeka keringat. Sebuah tatapan di mata yang melihatnya. Itu adalah cinta yang sangat besar. Saling menempel seperti lem, sepasang kekasih. Saya tidak menyadari bahwa tuan muda itu telah pindah begitu cepat. Dia telah bertunangan dengan Nona Yun selama 15 tahun. Plum hijau dan kuda bambu, idiom, pasangan yang berteman sejak kecil. Membiarkan seorang gadis yang belum pernah dia temui sebelumnya membuatnya terpuruk. Menggantikan posisinya sebagai istri pertama. Tidak hanya dia tidak marah, dan dia terbuka untuk itu. Putri Jingnan sangat senang sampai-sampai dia tidak tahu harus berkata apa. Yang mulia, biarkan Nona muda mempersembahkan teh terlebih dahulu. Saat itulah saya melihat ke bagian rumah lainnya. Saya mewarisi kenangan pemilik aslinya. Saya tahu beberapa hal tentang istana Jingnan. Raja Jingnan adalah seorang raja dengan nama keluarga yang berbeda. Menyala, memegang banyak pasukan di tangan seseorang. Reputasi yang termasyur. Kaisar mempercayainya. Ibu kandung She Boting itu Putri Jingnan. Dia adalah selir asli Raja Jingnan. Tapi Raja Jingnan memiliki seorang selir. Dia adalah putri Nankang di rumah tangga Raja Zhao. Dibandingkan dengan Putri Di, selir ini telah memenangkan hati raja. Dikatakan bahwa Raja Jingnan melakukannya untuknya. Anda bersedia mempertaruhkan nyawa Anda. Mataku baru saja tertuju pada Putri Nankang. Wajah Tuan Nankang menjadi dingin. Dia berkata, berlututlah, aku tahu Tuan Nam Hong tidak akan menyukaiku. Lihat, saya muntah di seluruh istana Jingnan kemarin. Guru muda kedua adalah putranya. Tapi aku menikah. Membilas juga bisa dilakukan. Saya harus bekerja keras meskipun saya tidak mendapatkan pujian untuk itu. Kami bahkan belum menyajikan teh. Akulah yang akan mendapatkannya. Tidak sabar menunggu, saya bertanya apa yang telah saya lakukan salah. Dia sangat marah sampai-sampai dia mengatupkan giginya. Kau telah menghancurkan reruntuhan giok kaisar. Kejahatan apa yang harus dilakukan? Aku mendengus. Itu tidak disengaja. Tuan Nankang tertawa dalam kemarahan. Ini adalah hadiah dari kaisar. Bisakah Anda mengatakan bahwa Anda tidak bersungguh-sungguh menunjukkan rasa tidak hormat terhadap hadiah kekaisaran? Sangat mudah untuk memukul Anda beberapa lusin kali. Aku menatap Shepardine. Ada sedikit kepanikan dalam suaranya. Benar-benar sangat buruk. Justine menatapku. Saya rasa saya tidak bereaksi dengan benar. Dia mengangguk. Saat berikutnya saya terlihat bersimpati. Saya rasa itu tidak disengaja. Jika rusak, ya rusak. Siapa yang tidak melewatkan satu trik pun? Tapi jika kaisar benar-benar ingin mengalahkan tuan muda kedua, tidak ada yang bisa kami lakukan tentang hal itu. Kami hanya harus menerimanya. Seluruh mata di ruangan itu berkaca-kaca. Mengapa Anda memukul guru kedua? Lord Nankang sangat marah hingga wajahnya membiru. Kaulah yang menghancurkan reruntuhan giok. Aku berkedip. Dia berkata, mengapa saya merusaknya? Saya duduk di kursi sedan. Ini adalah master kedua yang menarik saya keluar dengan Rui. Saya pernah terbentur-bentur di dalam tandu. Muntah. Saya melepaskan diri ketika keluar dari tandu. Guru kedua tidak memegang batu giok tersebut. Bagaimana hal itu bisa terjadi pada saya? Ada begitu banyak orang yang menonton. Jika Anda tidak melihatnya, Anda dapat bertanya kepada seseorang. Sheriff Nankang, tinju bagian bawah Yun Xiu terkepal. Seorang gadis yang berdiri di pinggir lapangan mau tidak mau harus membantu senjata itu. Jika Anda tidak muntah, akankah saudaraku menghancurkan reruntuhan giok? Nama gadis ini adalah Cheryl. Dia dan guru kedua She Boheng sama-sama lahir dari Putri Nankang. Saya tidak yakin saya bisa lebih langsung dengan Putri Nankang. Bagaimanapun juga, dia adalah ibu rumah tangga. Lagi-lagi para tetua. Saya hanya akan berada di sini selama 3 bulan dan kemudian saya keluar. Tidak perlu menyinggung perasaan siapapun. Buatlah hidup Anda menjadi sulit untuk diri Anda sendiri. Tetapi semua orang mencoba untuk menggertak saya. Injak aku. Saya juga perlu dikenal. Saya tidak mudah digertak. Saya tersenyum tipis. Karena kita sudah sampai pada bagian bawah ini. Kalau begitu saya harus bertanya. Mengapa kakakmu membiarkan tandu itu menabrakku sepanjang jalan? Saya tidak tahu bahwa itu adalah hadiah kekaisaran. Orang yang tidak tahu tidak bersalah. Kakakmu yang kedua harus. Jangan bilang saya baru saja memuntahkannya. Akulah yang meludahi pisau ke arahnya. Dia juga harus memberikan penghormatan kepada kaisar. Pegang reruntuhan giok dengan erat. Cheryl menghentakkan kakinya. Jika Anda tidak mendorong Nona Yun Er ke danau, hal itu menyebabkan dia mengalami koma. Kami tidak
tidak akan puas dengan yang terbaik kedua. Saya ingin Anda menyiramnya. Saya tertawa kecil, tapi dia tidak menjawab. Pukulan, tidak ada jawaban. Cheryl sangat marah. Apa yang Anda tertawakan membuat saya banyak tertawa. Saya tidak punya waktu untuk menguraikannya untuknya. Kau tahu Nona Yun-er, tapi mereka tidak mengenal saya. Bagaimana Anda tahu bahwa saya harus menjadi yang terbaik berikutnya? Ketika saya mengatakan itu, semua orang di ruangan itu mengira mereka salah dengar. Putri dari seorang anak haram yang tidak punya nama. Aku tantang kamu, Hutchinson, gadis sulung keluarga kerajaan. Dia menatap saya lebih dari Raja Jingnan. Katakanlah teh. Pembantu membawa sebuah kasur. Dipersembahkan untuk keluarga Nyonya Jingnan. Nenek, tolong ambilkan teh. Saya berlutut di atas kasur. Sangat hormat. Wanita tua itu sedang bermain-main dengan manik-maniknya. Namun hal itu tidak membuahkan hasil. Aku tidak bodoh. Itu tidak membuatku senang. Kau akan menyiksaku. Aku sangat lemah. Lengan saya terasa pegal setelah mengangkat beban untuk beberapa saat. Saya tidak tahu berapa lama saya harus mengangkatnya. Saya melihat ke Shepardine, nenek yang berbisik. Ada yang salah dengan lengan Anda? Apakah Anda ingin saya bangun dan memberinya makan? Dahi Shepardine bergetar. Dia sangat berani membicarakan wanita ini. Aku akan menunjukkan gigiku. Aku sudah bertanya pada Shepardine. Dia tidak menjawab. Mari kita anggap itu sebagai ya. Saya baru saja akan bangun. Kemudian wanita tua itu mengulurkan tangan dan mengambil teh. Aku berbisik. Orang yang jauh tidak dapat mendengar Anda. Wanita tua itu tuli, dapat mendengar dengan baik. Menantu perempuan cucu laki-laki masuk untuk menawarkan teh. Bangun dan berikan makanan langsung ke dalam mulutnya. Menyebarkan berita. Ini adalah tawa yang menyenangkan. Mata wanita tua itu dingin saat dia berkata, Ting Er, saya telah bertunangan dengan Nona Yun selama 15 tahun. Saya menghormati rumah Raja Selatan. Saya tidak pernah berpikir bahwa istri pertama saya adalah orang lain. Sekarang Anda sudah menikah. Mari kita lanjutkan hidup kita. Saling mendukung. Kami akan mencoba menyebarkan cabang kami untuk keluarga raja sesegera mungkin. Saya menganggukkan kepala dengan baik. Ikuti ajaran nenek Anda. Kemudian wanita tua itu meminum tehnya. Saya diberi gelang batu giok sebagai hadiah. Warna tembus pandang. Ini sangat berharga. Setelah upacara minum teh Shi Boting, pembantu mengambil kasur itu. Sekarang saatnya untuk menghormati pangeran dan putri Jingnan. Aku tahu. Namun, para pelayan meletakkan kasur di depan Raja Jingnan dan putri Nankang. Mata saya menyipit tanpa sadar melihat wajah Shi Boting. Lihat awan gelap di wajahnya yang cantik. Ini seperti langit sebelum badai. Aku tahu rumah raja itu rumit, tapi upacara minum teh ini sangat memalukan. Seorang anak laki-laki mengambil seorang istri, memimpin menantu perempuan dalam upacara minum teh, gagal menghormati ibu sendiri terlebih dahulu. Sebaliknya, dia menghormati sahabat karib ayahnya. Ini adalah istri pertama putri Jingnan, dan wajah Shi Boting, sang tuan muda. Letakkan di atas tanah dan injaklah. Sama, dan saya, nenek termuda di departemen baru ini. Cheryl berdiri di sana. Saya tidak bisa mengatakan betapa senangnya saya, dan ada Tuan Namkang yang duduk di sana. Anda terlihat seperti sedang menunggu saya bersulang. Bahkan si nyonya tua menyuruh saya menyajikan teh selama setengah hari. Tuan Namkang hanya akan bertahan lebih lama. Saya mencoba untuk menekan amarah saya. Lihatlah Raja Jingnan. Lihat saja dia duduk di sana. Meskipun keningnya sedikit berkerut, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Saya tertawa dalam hati. Hal ini layak bagi seorang pria yang mempertaruhkan nyawanya untuk putri Namkang. Dia begitu memanjakan putri Nankang. Karena rumah Raja Jingnan sangat sulit diatur, maka jangan salahkan saya jika saya melakukan hal yang sama. Saya telah menghukum Raja Jingnan untuk membuat pernyataan. Saya melihat ke Shepardine, pria muda yang sopan santun. Apa kau tidak melupakan sesuatu? Shi Boting hampir saja marah, dicekik oleh mata putri Jingnan. Itu saja yang saya katakan. Dia menatap saya dari samping. Lalu saya berkata bahwa saya telah melihat wanita tua itu. Sekarang saatnya ayah dan ibu bersulang untukku. Di awal kata-kata ini mengejutkan seisi rumah. Itu termasuk Sherpa. Pavilion di dalam Sheriff Nankang langsung diserang. Anda punya banyak keberanian. Beraninya Anda meminta raja untuk menawarkan teh? Jika saya berani mengatakannya, Anda tidak takut untuk melakukan tugas. Tapi saya tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya memandang Shi Boting dan berkata dengan nada sedih, saya membantu Anda, bukan? Jangan lakukan itu. Jangan salahkan saya jika Anda tidak bisa menyiramnya kembali. Shi Boting lemah. Itu adalah ancaman. Anda membuatnya kesulitan. Dia memiliki begitu banyak orang yang melihatnya. Selain mencocokkan, tidak ada alternatif lain. Saya lupa menyebutkannya. Dia menyebutkannya kepada saya ketika saya bangun pagi ini. Dia membasuh saya dengan bilasan tantra ringan. Perintah rasa hormat saya. Rumah Pangeran Selatan bekerja sama. Teh hari ini, yang sangat menganjurkan agar dia disiram. Siapa yang punya secangkir teh untuknya? Masuk akal dan dapat dibenarkan. Persis seperti yang ingin saya katakan. Tidak bisa tidak mengatakan bahwa kami cukup selaras. Nyonya 4 sedang duduk di sana, melihat dengan senyum lebar
di wajah seseorang. Menurut saya, nenek yang baru adalah sentuhan yang lembut. Anda memang pengganggu, tetapi Anda tidak setangguh yang Anda kira. Dalam beberapa kata, ungkapan diungkapkan secara ringkas. Dia telah membersihkan dirinya dari momok reruntuhan giok. Dia bahkan berani meminta raja dan putri untuk membuatkannya teh. Nyonya keempat tertawa dan berkata, "Mengapa saya tidak mendengarnya? Ada cara rahasia untuk membilas." Aku menjawab, "Orang tua saya pikir itu tidak masuk akal. Tapi karena Yang Mulia ingin saya menikah, dia akan menikahkan saya. Jika Anda tidak percaya, Anda harus percaya." Beberapa tahun yang lalu, seseorang di Qingzhou berhasil melakukan pembilasan rumah. Dari mati suri menjadi hidup, ramai dengan berita. Orang tua saya menceritakan semua yang mereka ketahui. Biar aku yang melakukannya. Saya sudah mencobanya tadi malam. Dia terbangun dari koma. Saya rasa tantralah yang bekerja. Minumlah teh untuk menghormati ayah dan ibu Anda. Saya juga tidak bisa menanam daging. Tapi demi suami Anda, kami harus menyerahkannya kepada ayah dan ibu. Putri Jingnan memiliki raut wajah yang sulit. Apakah Anda harus menjadi orang yang menganjurkan untuk membilas teh? Saya menganggukkan kepala. Kecuali tehnya. 3 bulan kemudian, Yang Mulia telah pulih dari penyakitnya. Saya akan meminta apapun kepada suami saya. Dia harus memuaskan saya. Shi Boting melirik saya. Wanita ini cukup bijaksana. Pertama, kita akan membuat ayah dan ibunya membencinya dengan upacara minum teh. Kami akan kembali dalam 3 bulan dengan sebuah permintaan. Itu sudah cukup. Biarkan saya menyelesaikannya. Aula menjadi hening. Saya sedikit bingung dengan kesunyian. Saatnya Raja Jingnan berbicara. Untuk Tuan Namkang, dalam hal ini, kemudian Anda ingin menawarkan secangkir teh kepada wanita muda tersebut. Kenapa Putri Nankang yang menawari saya teh? Apa yang terjadi di sini? Aku tercengang. Wajah Tuan Nankang membiru. Apakah itu seharusnya membuatnya kesal? Dan dialah yang bersikeras untuk memerah. Sekarang mereka menggunakan metode rahasia untuk membuangnya. Dia tidak bekerja sama. Kau tak serius. Kau tak serius. Mata Nona Nankang setajam pisau. Aku terlihat tidak bersalah. Dia tahu bahwa Lady Nankang tidak bisa menyelamatkan muka. Untuk membuatnya merasa lebih baik, saya telah memutuskan untuk mencari pendamping untuk Lady Nankang. Sang raja bersama kita. Ini adalah cara yang baik untuk menyelamatkan muka. Dibutuhkan 2. Saya berkata dengan lembut. Raja Jingnan memandang nyonya ketiga yang duduk di sana. Anda memiliki secangkir teh untuk nenek. Saya mengulurkan tangan dan mencolek Shi Boting. Berbisik. Anda tidak mengambilnya, bukan? Bahkan orang tuanya sendiri yang bersikeras untuk memerah. 2 orang luar. Kerumitan rumah bagian dalam kediaman Raja Jingnan. Saya khawatir ini di luar mimpi terlihat saya. Jika Anda tidak bisa mengatasinya, saya khawatir saya tidak akan bisa menunggu 3 bulan untuk pergi. Aku akan mati di sini. Saya tidak percaya orang-orang ini benar-benar peduli dengan Shepardine. Nyonya ketiga sedang duduk di sana. Dia juga mengertakkan gigi. Putri Nankang akhirnya bangkit atas desakan raja. Dan nyonya ketiga memberiku teh. Suasana di dalam ruangan terasa sangat mencekam. Aku minum teh. Akhir dari upacara minum teh untuk Putri Nankang. Berbalik, sebuah niat membunuh muncul di bawah matanya. Shi Boting dan saya menyelesaikan upacara minum teh. Stamina Shi Boting mulai menurun. Yang Mulia meminta saya untuk mengambil kembali Shi Boting. Kembali ke Jin Moxuan. Petih Siah bangkit dari kursi rodanya. Langkah-langkah penelitian. Saya merasa bosan di dalam rumah. Ambil buku di atas meja dan lihatlah isinya. Buku itu sangat bagus dalam menghipnotis orang. Bukan 2 halaman. Saya tertidur di sofa. Shepardine datang. Saya terbaring di sofa, tidak terlihat dan tidak berbentuk. Saya baru setengah jalan membaca buku ini. Di atas wajahku, dia melihat 2 kali. Setengah musim panas merasa malu. Itu adalah penampilan yang sangat tidak bermartabat bagi seorang gadis. Pembantu di luar membawa makanan. Bangunkan aku. Aku tertidur pulas. Berguling. Saya hampir berguling-guling dari sofa. Dahi Shebotin bergetar 2 kali, memalingkan wajah seseorang. Saya bangun dan mencuci muka. Biarkan diri Anda menjadi jelas. Tunggu saya di meja. Pelayan sudah menyiapkan makanan. Benar-benar nikmat. Saya akan duduk di seberang Cabotin. Pelayan membawakan semangkuk sup sarang burung dan biji teratai. Bawalah padaku. Shebotin tidak. Saya mengambil sup sarang burung. Seakan-akan dia tiba-tiba teringat sesuatu. Taruh kembali sup sarang burung itu. Saya melihat ke Midasu. Kata Mumili, "Ayo, Midori, berbaliklah dan keluar." Tidak lama lagi Mumili akan tiba. Ketika Mumili masuk ke dalam rumah, saya menyerahkan sup sarang burung kepada Shepardine. Saya tidak suka sarang burung. Kau makanlah. Mata Mumili berkilat. Datang dan katakan nama Lianzi adalah Han. Tuan muda itu lemah. Jika Anda tidak bisa memakannya, saya akan meminta dapur untuk membuatkan yang lain. Saya tertawa dan berkata bahwa tidak pantas bagi tuan muda Anda untuk marah. Biji teratai untuk mengurangi kebakaran. Sesekali itu bagus untuk
untuknya. Nenek bilang begitu. Mumili berkata dengan patuh. Justine menatapku. Saya memberi isyarat dengan mata saya agar dia menyantap sup sarang burung. Justine tidak tahu apa yang saya lakukan. Lakukan saja, hanya mengambil sarang burung. Saya baru saja akan memasukkannya ke dalam mulut. Saya menghentikannya lagi dan berkata, jika Anda tidak ingin memakannya, jangan memaksakan diri. Shepardine sedikit bingung. Apa yang diinginkan wanita ini? Saya mengambil sarang burung dan sup biji teratai dari tangannya. Ibu Li sudah pergi. Dia mengatakan bahwa tadi malam dia terburu-buru untuk memandikan suaminya. Tidak dapat ditunda. Pada saat putus asa, dia menampar Mumili. Saya merasa tidak nyaman dengan hal itu. Saya akan memberikan sup sarang burung ini kepada Mumili. Maafkan aku. Nyonya Li memandangi sup sarang burung yang diserahkan kepadanya. Melambaikan tangan berulang kali. Saya melihat ke bawah dan saya menebus kesalahan. Anda tidak memaafkan saya. Mumili sangat ketakutan. Saya hanya bisa melepas sup sarang burung. Kalau begitu aku akan meninggalkanmu sendiri. Nenek, kau sudah makan. Aku akan segera kembali. Saya tersenyum dan berkata, makanlah sebelum Anda pergi. Jika tidak dimakan, tangan Mamili akan gemetar saat memegang sup sarang burung. Saya hanya menatapnya, menyaksikan Mumili mengangkat mangkuk dengan susah payah. Saya makan semangkuk penuh sup sarang burung. Makanlah dan pergilah dari sini. Melihat bagian belakang tubuh Nyonya Li yang melarikan diri, kilatan kegelapan di matanya. Saya akan meminta Anda untuk datang ke sini, membisikkan beberapa perintah. Saya akan keluar dalam waktu setengah detik. Justine menatapku, mengerutkan kening karena ada yang salah dengan sarang burung. Saya berkata kepada Shepardine, makanan bukan untuk orang yang lemah hati. Makanlah terlebih dahulu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jatuhkan. Saya hanya akan makan. Justine tidak bisa berkata-kata. Katakan padaku aku canggih. Saya tidak memiliki gambar di sini bahwa aku tidak sopan. Saya tidak diizinkan untuk berbicara saat makan malam. Dan ada yang salah dengan cara saya bertindak. Tapi saya bersenang-senang. Sepertinya tidak ada yang salah. Dia meletakkannya di belakangnya. Makanlah dengan anggun. Saya berhasil memasukkan semangkuk nasi ke dalam perut saya. Dia kembali dalam waktu setengah detik. Gadis yang marah. Ibumu sudah bertindak terlalu jauh. Dia punya tenggorokan. Dia memuntahkan semua sarang burung yang Anda berikan. Hampir seketika, Shepardine kehilangan nafsu makan. Dia meletakkan sumpitnya. Lihatlah saya tidak terlihat mengalami banyak pasang surut. Apa yang salah dengan sarang burung? Ini bukan masalah besar, hanya sedikit pencahar. Itu adalah belas kasihan bagi saya. Aku terdengar santai. Tidak masalah. Adalah hal yang normal untuk membius saya. Aku membuat tuannya berdarah. Menamparnya lagi. Dia mencoba memberi saya pelajaran. Tidak memiliki keraguan tentang STH. Tapi saya menyeret suara saya. Menyukai Justinite. Alis Sheboting berkerut menjadi cuan. Katakan saja apa yang ingin Anda katakan. Saya mengatupkan bibir saya dan mengatakan bahwa obat terima kasih tidak akan membunuh saya. Namun, nyawa Anda bisa dengan mudah menjadi taruhannya. Wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. Rasa dingin mengalir keluar dari tubuh Anda. Shepard dalam kondisi yang sangat baik. Anda bahkan tidak bisa pergi jauh. Ini adalah kursi roda. Aksi muntah dan diare itu terlalu berat baginya. Tapi Mumili tahu itu tapi tidak berusaha menghentikannya. Jelas tidak banyak yang loyal kepadanya. Dibandingkan dengan kehidupannya sebagai master muda, Mumili lebih khawatir tentang apakah dia sendiri akan terekspos. Saya baru saja menikah selama 1 hari. Betapa menariknya hal ini. 3 bulan ke depan tidak terbayangkan. Istana Peony adalah kediaman Putri Namkang. Saat ini, Putri Namkang sedang berbaring di sofa permaisurinya. Kedua pelayan itu meremas-remas pundak dan punggungnya. Layani pria itu dengan hati-hati. Mata Lord Nankang terpejam. Dadanya berdebar-debar karena marah. Pada saat itu, seorang pelayan dengan cepat melangkah maju dan berkata, Yang mulia, sesuatu telah terjadi pada Jing Moshuan. Nenek menampar Mumili karena tadi malam. Saya minta maaf kepada Ibu Li. Saya menghadiahi Nyonya Li dengan semangkuk biji teratai dan sup sarang burung. Mumili muntah setelah memakannya. Kau telah membuat marah Nyonya pertama. Guru muda itu memberinya 30 pukulan rotan. Saya akan membuangnya ke ban. Mata Sheriff Nankang terbelalak. Begitu marahnya sampai kulit mulutnya bergetar. Wanita seperti apa yang mereka nikahi di rumah Jingnan, istri dari Nenek Buyut? Sudah kurang dari 1 hari. Dan hal ini menyebabkan banyak masalah di rumah. Menunggu Tuan Nankang tiba di Jimoshuan, Mumili telah menerima 30 kali cambukan, berdarah dan sekarat di bangku cadangan. Berdirilah di beranda dan lihatlah. Setelah beberapa saat, dia menuruni tangga dan membungkuk kepada Putri Namkang. Tuan Nankang berkata dengan dingin, beraninya kau. Anda baru saja menikah dengan keluarga, dan Anda bertingkah seperti pengganggu. Mumili telah melayani Tuan Muda selama hampir 10 tahun. Anda memiliki Jimoshuan dalam keadaan sempurna, setia kepada Tuan Muda, karena saya memuntahkan semangkuk bubur sarang burung Anda. Begitu saja. Dia melakukan ini hanya karena dia tahu metode rahasia pembilasan. Anda pikir tidak ada yang bisa mengendalikan Anda lagi? Teguran itu datang bertubi-tubi. Saya tidak mengubah wajah saya. Belum lagi fakta bahwa Anda tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Pergi mudah pada sang putri, suamimu yang akan menyalahkan Mamili. Dia
dialah yang akan menaruhnya di tiang pancang. Ini bukan aku, penguasa Nankang. Cahayanya dingin. Ketika saya memikirkan ke Icha, Xie Boting dan saya bernyanyi bersama. Saya sangat kesal, saya tidak percaya saya kesal. Dia tidak pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Tuan Nankang tertawa dingin dan memintamu untuk menikah dengannya. Apakah dia berani tidak mematuhi Anda? Hal itu membuat Xie Boting terdengar seperti takut mati. Saya tertawa pelan. Dengan sarkasme, orang akan mengira saya pemarah. Tidak memiliki toleransi terhadap orang lain. Saya tidak melihat ada orang yang mencurigai bahwa sarang burung itu rusak. Saya menceritakannya kepada suami saya. Dia menduga saya paranoid. Saat itulah saya memutuskan untuk mencoba. Aku akan menikah. Hanya semalam aku menampar Mung Mili. Dia memiliki keberanian untuk membalas dendam kepada saya. Dia tidak peduli dengan kondisi suami saya. Menginjak-injak kepedulian sang putri dan raja terhadap suami Anda. 30 cambukan di kepala dan perjalanan ke desa sudah merupakan hukuman yang ringan. Sekarang Sheriff sudah datang. Saya serahkan kepada Anda. Sheriff Nankang sangat marah sampai-sampai dia mengatupkan giginya dan Yun Xiu mengepalkan tangannya erat-erat karena ketakutan. Dasar budak, Anda hampir menghancurkan bisnis keluarga saya. Menyeretnya keluar dan menjualnya. Mumili tampak seperti sudah mati melihat Tuan Nankang. Dia masih berpikir bahwa masih ada nyawa yang harus dipertaruhkan. Saya tidak menyangka akan lebih buruk. Saya berterima kasih kepada Anda karena telah berbuat adil kepadanya. Di sana, di dekat serambi, Chen King mendorong kursi roda dan berhenti di sana. Terima kasih Bertin karena telah melihat punggung saya. Sudut mulutnya menyunggingkan seringai, jika ada. Chen King mengagumi keberanian nenek termuda. Terima kasih kepada Tuan Muda. Saya khawatir wanita muda itu tidak akan bisa mengatasinya. Keluar dan bantu dia. Tampaknya, orang yang membutuhkan lebih banyak bantuan adalah Tuan Nankang. Putri Nankang sangat disukai oleh raja. Di tangan keluarga kerajaan, langit adalah batasnya. Saya hanya mengalami kekalahan di tangan yang Lady dalam 2 hari terakhir. Dia menikahinya. Saya rasa ini tidak akan mudah. Lady Nankang tidak hanya merasa tidak enak di dalam hatinya. Itu adalah gigi perak. Saya hampir saja menggigit tulang punggungnya. Bergerak, seorang pelayan berlari menghampiri dan berkata, bawakan saya wanita muda itu. Raja Iman telah mengutus seseorang untuk membawamu kembali. Seisi pekarangan mengira hal itu aneh. Ini bukan hari kepulangan. Keluarga kerajaan mengirim seseorang untuk menjemput mereka. Sudut mulut saya mengerucut. Tidak dapat menahan kegembiraan seseorang. Saya pikir saya tidak akan kembali sampai besok. Saya akan berkemas dan pulang. Cahaya Dewa Nankang itu dingin. Beritahu pelayan untuk pergi. Kita kembali ke rumah raja. Itu berarti hari berikutnya adalah hari kepulangan. Tuan muda tidak bisa hidup tanpa neneknya. Katakan kepada mereka untuk mengambilnya besok. Nenek tidak menunggu saya untuk mengatakan apa-apa. Dengan kata-kata ini, Sheriff Nankang berbalik dan pergi. Aku melihat ke belakang. Dia masuk ke dalam dengan raut wajah cemberut. Setengah musim panas khawatir. Saya tidak tahu bahwa Istana Shi sedang terburu-buru untuk membawa Anda kembali. Melakukan. Bagaimana jika Putri Nankang tidak mengizinkan kita kembali? Saya duduk untuk menuangkan secangkir teh untuk diri saya sendiri. Jika Anda tidak mengizinkan saya, Anda tidak akan membiarkan saya. Saya tidak berencana untuk kembali hari ini. Jika memungkinkan, saya bahkan tidak ingin kembali lagi besok. Di luar pintu, Chen King mendorong Xie Boting kembali ke rumah. Tepat pada waktunya untuk mendengar yang satu ini. Xie Boting mengangkat tangannya untuk menghentikan Chen King. Guru, kembali ke ruang kerja. Chen King ingin tertawa tapi tidak bisa. Guru mencoba membantu 2 kali. Nenek buah tidak memberinya kesempatan masuk ke dalam penelitian. Chen King tidak bisa tidak mengatakan. Bahkan aku penasaran, mengapa Anda tidak ingin tahu? Keluarga kerajaan yang baru sangat terburu-buru untuk membawanya kembali. Apa yang terjadi? Xie Boting mengambil buku di atas tombak, membalikkan STH di tangan seseorang. Dia tidak ragu-ragu sedetik pun. Saya menolaknya dengan bantuan Putri Nankang. Anda tahu persis apa yang dicari oleh keluarga kerajaan yang baru. Seorang wanita yang dapat menangani apapun dan seorang penyembuh. Dia menggantung dirinya sendiri karena kaisar menyuruhnya untuk menyiram. Hal ini sepertinya bukan sesuatu yang akan dia lakukan. Saya tidak bermaksud melakukan hal itu pada Mung Mili. Nyonya Li telah merawat Jing Mo Xuan. Dia telah dijual. Tidak ada yang peduli dengan Jing Mo Xuan lagi. Saya punya banyak waktu di tangan saya. Tetapi saya punya banyak waktu di tangan saya. Tetapi saya tidak ingin terlibat dalam semua omong kosong ini. Saya tinggal di Jin Mo Xuan saja. Tujuannya adalah untuk menyembuhkan racun Xie Boting. Kemudian ambil kotaknya dan tinggalkan bukunya. Mengemasi tas dan pergi. Jin Mo Xuan adalah Xie Boting. Dia satu-satunya yang bisa saya hubungi. Shepardine telah membaca setengah dari buku tersebut. Terdengar suara ketukan di pintu. Dia masuk. Saya akan mendorong pintu masuk. Aku di sini. Xie Boting mengangkat alisnya sedikit. Dia bilang dia ingin bertemu dengan saya. Saya pergi ke meja dan berkata, Anda akan mempromosikan pramugara lain. Mengambil alih dari Mung Mili. Jangan biarkan mereka mengganggu saya. Shepard menatapku. Tangan membalik halaman buku. Anda adalah istri pertama. Ini adalah tugas Anda. Anda benar-benar hebat dalam mendorong. Saya membantu mengusir seorang pria yang tidak setia kepadanya.
padanya. Dia sama sekali tidak menghargainya. Saya memiliki senyum di wajah saya, namun ancamannya sangat kuat. Menjadi seorang nenek dan mengurus para pelayan, saya tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang dokter. Saya membacakannya untuk Anda. Anda tidak bisa menjadi keduanya. Dan lihat aku dengan Sherbertine. Jika aku mati, kau tidak akan mendapatkan Paman Lai. Dengan santai saya mengambil batu tinta di atas meja saya. Bermain dengan, katakanlah Anda bisa memberi saya dan Paman Lai adalah pilihan terbaik. Tetapi ini bukan satu-satunya pilihan. Saya tersenyum dan menatap Sherbertine. Anda tidak berpikir saya akan menjadi janda Anda selama sisa hidup saya, bukan? Wajah Shepardini menjadi gelap. Kamu pergi ke Tianxiang Yuan untuk mencari ibuku. Anda pergi dengan saya. Saya tidak sedekat itu dengan Anda. Saya tidak mengenal ibumu dengan baik. Anda tidak mengikuti. Anda tidak perlu khawatir bahwa saya tidak akan mengatakan apa yang ingin saya katakan. Apakah kamu membuat ibumu marah? Ambil yang ini. Saya tidak bisa menjualnya. Setengah musim panas berdiri dengan takjub. Kau sangat kasar pada pamanmu. Perhatikan saya dan Half Summer keluar. Dahi Sherbertine bergetar dan bergetar. Chen Qing bahkan tidak bertanya padanya. Saya akan mendorong kursi roda keluar dari ruang kerja. Saya akan menunggu di halaman. Saya tahu Justine akan pergi dengan saya. Hanya saja saya tidak berpikir. Chen Qing mendorong Shi Boting ke sisi saya dan pergi. Kamera ini berkedip cepat. Begitu cepatnya sehingga saya tidak sempat menghentikannya. Dia sudah pergi. Apakah Anda begitu yakin tentang saya? Dia tidak takut aku akan mengambil tuannya. Mari mendinginkan diri di danau. Saya melotot keras ke bagian belakang kepala Shi Boting 2 kali. Kemudian dorong roda keluar dari halaman. Putri dari rumah wangi surgawi sedang duduk di lohan treadmill. Zo, bawakan ibumu teh. Seorang pelayan masuk dari luar. Tuan muda dan nyonya muda ada di sini. Sang putri membeku. Pembantu yang datang mengangguk berulang kali. Sang putri dan Mama Ning saling berpandangan. Saya tidak percaya. Ibu Ning melihat Shi Boting melapor ke Xian Fan pagi ini. Waktunya minum teh. Justine juga tidak membantu saya. Tapi sekarang kita ada di sini bersama-sama. Sang putri tahu bahwa putranya jatuh cinta pada gadis kedua. Sangat mungkin untuk melanjutkan hidup dengan cepat. Paling tidak mungkin pembilasan seksual berhasil. Dia sedikit lebih toleran terhadap nenek termuda. Petih Sieh datang dengan menggunakan kursi roda. Tapi ini adalah jalan kaki yang dipandu sendiri ke dalam rumah. Sang putri senang dan khawatir. Jangan lelah. Duduklah. Jika ada sesuatu yang Anda butuhkan, minta saja ibumu untuk mengirim seseorang untuk memberitahu Anda. Shepardine menatap saya. Aku datang bersamanya. Sang putri menatapku. Saya mengalihkan pandangan saya dari Dun Sherbertine, memberikan tawa yang lembut. Mumili telah dijual. Tidak ada yang bertanggung jawab atas Mokshuan. Saya datang untuk meminta Yang Mulia mencari pengurus baru. Ibu datang kepadanya tentang hal ini. Yang Mulia tertawa dan berkata, ini adalah hal yang kecil. Anda yang mengaturnya. Tidak perlu bertanya kepada ibu Anda apa maksudnya. Saya tidak memiliki orang yang tepat. Itu adalah jawaban yang mengejutkan. Tapi itu masuk akal. Meskipun ada banyak janda di rumah Iman. Tapi orang-orang itu, Nyonya Yun yang ketiga mengaturnya untuk putrinya. Tidak dapat digunakan. Putri melirik ke arah Ibu Ning. Mumi Ning sedikit malu. Dia berpikir bahwa wanita muda itu ambisius. Dia langsung mengambil kekuatan Mumili. Kendalikan Silent Hand. Siapa yang menyangka bisa mengusir Mumili? Dan mintalah sang putri untuk mengatur agar seseorang berada di sana. Ini bukanlah hasil karya seorang pria yang ambisius. Sang putri berpikir sejenak dan berkata, maka biarkan Mumi Shu membantu di Silent Cuisine untuk sementara waktu. Terima kasih, Putri Mu. Aku dan Shepardine. Setelah hanya minum teh bersama sang putri, dia pergi dan mendorong Shi Boting kembali ke Silent Cuisine. Letakkan dia di ruang kerja dan bersiaplah untuk pergi. Chen Qing berteriak, nenek, tetaplah di sini. Aku menoleh ke arahnya. Chen Qing maju ke depan. Saya mohon Anda untuk memberikan tuan muda obat. Aku menatap Shepardine. Dia bilang dia berdarah tadi malam. Dia lemah. Bukan ide yang baik untuk menggunakan jarum suntik lagi dalam waktu singkat untuk memaksa racun. Saya akan memandikannya dalam beberapa hari. Otot dan tulang yang kuat. Ini juga akan memaksa keluar beberapa racun. Saya tidak akan menulis resepnya. Siapkan ruangan terpencil untuk saya gunakan sebagai apotek. Ambilkan saya semua herbal yang bisa Anda temukan di apotek. Saya akan kembali ke rumah ketika saya telah membuat permintaan saya. Saat itu adalah akhir dari acara makan ketika saya melihat Shi Boting lagi. Makan malam. Shepardine pergi ke ruang kerja lagi. Saya mengambil setengah musim panas untuk berjalan-jalan setengah hari di sekitar halaman. Kemudian kembali ke rumah dan mandi. Dan kemudian saatnya untuk tidur. Hanya ada satu tempat tidur di rumah yang bisa digunakan untuk tidur. Sofa agak sempit. Mengingat fakta bahwa mobil ini hampir terguling di siang hari, saya tidak berani membiarkan Bertini tidur di sofa. Itu sebabnya, setelah mendukung setengah musim panas, dengan tulus, ia membawa 2 selimut dan membentangkannya di lantai. Alis Shepardine berkerut. Kamu akan tidur di lantai. Aku menatapnya. Anda adalah orang yang tidur di lantai. Wajah Shepardine gelap. Ini adalah rumah saya. Anda membuat saya tidur di lantai. Apalagi,
ini, apakah Anda akan membiarkan penyelamat Anda tidur di lantai? Dia tidak tidur di lantai. Dia tidak bisa membuat seorang wanita tidur di lantai. Shepard mengingatkan saya bahwa kami tidur bersama tadi malam. Itu membuat telinga saya memerah. Jaga bahasa Anda, ya. Apakah kita tidur bersama? Itu hanya sedikit pingsan. Kalau saja aku tidak mabuk. Saya bahkan tidak mau tidur di tempat tidur. Dan kemudian dia tidur di atasnya. Saya akan merapikan selimut dan naik ke tempat tidur. Petih Sieh di atas kursi roda. Wajahnya jelek sekali. Dia tidur di lantai pada hari kedua pernikahannya. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan menertawakan hal itu. Shepard juga mengatakan hal itu sebagai seorang dokter. Tidakkah Anda tahu bahwa pasien tidak tahan dingin lagi? Saya berkedip polos saat saya memeluk selimut. Memang benar bahwa penyakit yang lama membuat seorang dokter yang baik. Tapi kau sangat sakit. Ini akan menjadi tifus yang sesungguhnya. Saya akan mentraktir Anda juga. Tidak perlu banyak. Shi Bating hampir meludah darah, menggertakkan gigi dan berkata, jadi, apakah saya harus berterima kasih? Saya tersenyum manis. Matahari, bulan, dan bintang-bintang, semuanya kehilangan warnanya dalam sekejap. Saya datang jauh-jauh untuk merawat Anda. Kau harus berterima kasih padaku. Saya akan membalikkan badan setelah selesai, meninggalkan Shepardine dengan bagian belakang kepalanya. Justine sangat marah, dadanya terasa sakit. Tapi biasanya, saat Anda marah seperti ini, ada rasa berdarah di mulut Anda. Tidak hari ini. Anda dapat melihat bahwa tadi malam adalah malam yang baik untuk mendorong racun. Shepardine tidur di lantai, 19 tahun. Pertama kali menginjakkan kaki di lantai, bahkan dengan 2 selimut. Saya masih merasa tidak enak badan. Saya sudah bolak-balik dan tidak bisa tidur. Keesokan harinya, Half Summer datang dengan membawa baskom tembaga. Melihat Shepardine tertidur di lantai, membuatnya takut. Saya hampir saja menjatuhkan baskom ke lantai. Astaga, dia pasti buta. Dia masih sakit. Bagaimana dia bisa tidur di lantai? Bahkan jika itu atas kehendak Anda sendiri. Setengah musim panas dengan tergesa-gesa meletakkan baskom tembaga. Bersiaplah untuk membangunkanku. Namun semuanya sudah terlambat. Mung Mishu telah membawa pembantu masuk. Bahkan Half Summer yang terkejut pun menganggapnya berlebihan. Ibu Huang Lunsu adalah pria dari sang putri. Berdiri di sana dalam keterkejutan untuk waktu yang lama. Aku masih terjaga. Duduk dengan malas dari tempat tidur. Saya bahkan tidak bisa membuka mata. Memutar ke belakang dan ke depan. Kenapa kau membangunkanku begitu cepat? Paruh musim panas memang sibuk. Ibu Shu ada di sini. Aku di sini. Aku di sini. Aku bingung. Dan kemudian kejelasan instan. Saya duduk tegak. Dan kemudian saya melihat Shepardine bangun juga. Duduklah di lantai. Saya akan melihat bagaimana Anda menjelaskannya. Lihatlah saya dengan ekspresi sombong. Aku memelototinya. Tersenyumlah pada Mu Mishu. Mu Mishu datang begitu cepat. Kemarin, Yang Mulia meminta Mu Mishu untuk datang ke Jinmo Shuan untuk membantu saya. Tapi Ibu Su, Ibu memiliki beberapa hal penting dalam pikirannya. Saya menyuruhnya untuk kembali lagi dalam 1 atau 2 hari setelah dia selesai. Saya bisa mengatasinya. Saya tidak menyangka bahwa Anda begitu berdedikasi. Hari masih pagi. Saya tertangkap basah. Saya memikirkan hal itu saat saya menyuruh Shebotin untuk menabrak lantai. Jadi, ini akan menjadi mudah. Bahkan jika tidak, Ibu Su menatap saya seperti sedang mencari tulang di dalam telurnya. Saya tidak melihat adanya kelemahan atau kepengecutan di mata saya. Dan Ibu Su mulai meragukan dirinya sendiri. Jangan ragu. Ini demi kebaikan tuan muda dari rumah Raja Selatan. Lagi pula, kami tidur di ranjang yang sama semalam. Bahkan pada malam pernikahan Anda. Tidaklah tepat untuk bersikap melodramatis keesokan harinya. Mu Mishu bertanya kepada tuan muda, apakah berbaring di lantai merupakan suatu penyiraman tantra? Dia sangat marah pagi-pagi sekali. Dia merasa sakit di hatinya. Ada baiknya kita mencontoh Tuan Namkang. Dia bahkan tidak perlu mengatakan apa-apa. Orang-orang secara otomatis berpikir seperti itu. Ini menghemat banyak pekerjaan saya. Jika saya menganggukkan kepala, saya harus bersabar untuk sementara waktu. Mu Mishu sibuk mengatakan, memulai karirnya dan pemuda bertubuh besar ini telah merasakan pahitnya pengalaman pahit selama bertahun-tahun. Bukan apa-apa. Aku akan keluar dari sini. Jika Anda membutuhkan sesuatu, katakan saja kepada saya. Aku menganggukkan kepala. Terima kasih, Ibu Shu. Nyonya Shu mengatakan bahwa dia tidak akan berani. Kalau begitu mundurlah dan menutup pintu. Shepardine menutupi dadanya dan menatap saya. Saya memeluk selimut itu dan berkata, jangan menatapku. Saya masih membiarkan Anda untuk memulai. Jangan membuat suasana hati saya buruk. Saya akan membiarkan Anda tidur di atas balok. Rumah Jingnan Anda akan tetap berterima kasih kepada saya. Saya memiliki raut wajah yang mengatakan bahwa Anda dapat mencobanya jika Anda tidak percaya. Shi Boting sangat marah sampai dia mengatupkan giginya dan menggunakannya. Bagaimana status Putri Namkang di kediaman raja? Ayahnya mengizinkannya bergabung dengan tentara. Menurut saya, balok tidur adalah suatu keharusan. Saya khawatir saya akan menjadi orang yang memindahkannya ke balok. Ayah dan ibunya. Tidak ada satu orang pun yang mencurigai kebohongan yang begitu jelas. Ini adalah pertama kalinya saya mengetahui bahwa keluarga raja begitu mudah dibodohi. Melihat ekspresi Shi Boting yang begitu tertekan hingga ingin mati, aku tertawa. Kau terlihat
terlihat lebih baik dari kemarin. Sepertinya Anda mendapatkan tidur yang nyenyak. Saya belum pernah melihat hal yang begitu bagus. Dia mengalami kesulitan tidur tadi malam. Tidur nyenyak pada paruh pertama malam, tetapi pada paruh kedua malam. Tapi dia menginginkan tempat tidur. Anda akan tidur lebih nyenyak. Kau terlihat lebih baik. Jangan repot-repot dengan saya. Shebertine bangkit dan keluar. Saya bangun dari tempat tidur dengan senyuman di wajah saya. Setengah musim panas berdiri dan sudah tercengang. Gadis itu tidak membiarkannya tidur di lantai begitu saja. Ia bahkan mencoba membuat kamar tidur bibinya menjadi lebih sejuk. Kau masih tidak marah padaku. Gadis itu cerdik. Saya akan berjalan-jalan pagi-pagi sekali ke gerbang neraka. Mengambil keberanian seseorang yang hilang dan mengembalikannya. Saya turun dari tempat tidur. Melihat setengah musim panas masih berdiri di sana. Tinggallah bersamanya. Apa yang ada di pikiran Anda? Halsya menatapku dengan tatapan kosong. Anda menggertaknya seperti itu. Apakah Anda tidak takut bahwa Anda akan menyelesaikan skor ketika Anda sehat? Saya tertawa agar dia tidak menjauh dari saya. Singkirkan SB setelah dia tidak lagi berguna. Saya akan menggertak Anda terlebih dahulu. Pilihkan saya pakaian yang bagus untuk hari ini. Meskipun saya tidak menikah dengan baik, namun kita tidak boleh kehilangan momentum. Setengah musim panas sudah menyiapkan pakaiannya. Semua pakaian itu dipersiapkan untuk keluarga Yun oleh istana kerajaan Sin. Mereka semua tidak berpakaian. Pabrik rok baru, ditata dengan indah. Bordir yang luar biasa. Taruh itu padaku. Ini seperti dibuat untuk saya. Semuanya sudah siap. Saya memimpin Half Summer menuju gerbang. Half Summer bertanya apakah gadis itu tidak akan membiarkan Master menemaninya. Dia tidak akan pergi. Aku cukup yakin. Setengah musim panas memikirkannya. Sungguh memalukan bagi bibi untuk pergi ke rumah Raja Iman. Saya akan pergi ke pintu kedua. Saya mendengar suara roda yang sudah tidak asing lagi. Setengah musim panas berbalik. Saya melihat Chen King mendorong Shi Boting. Bukankah kau bilang kau tidak akan pergi ke rumah pangeran? Sudut mulut saya bergerak-gerak. Dia mungkin sedang berada di luar rumah. Shi Boting, kemarilah. Aku menatapnya. Berkedip, Anda tidak akan menemani saya kembali ke rumah, bukan? Shepardine mengawasi saya dari kursi rodanya. Apa kau tidak akan membiarkanku kembali bersamamu? Jadi, kau akan menemaniku kembali? Apa yang salah dengan dia? Kelihatannya tidak seperti itu. Saya merasa kesal ketika memikirkannya. Ini memang merupakan kunjungan terbuka ke kediaman raja. Kesempatan besar untuk mengunjungi kekasih Anda. Tapi hidup Anda masih ada di tangan saya. Ini memalukan bagi saya. Aku akan kejam. Istri dari Nenek Buyut. Anda salah paham. Chen King ingin menjelaskan. Dia diinterupsi oleh tangan Shi Boting. Dia menatap saya dan berkata, tidak ingin saya kembali bersamamu, lupakan saja. Dia mengatakan bahwa dia akan mendorong kursi rodanya ke belakang. Saya meraih kursi roda. Menertawakan saya menjadi kecil. Saya yakin Anda tidak akan mempermalukan saya. Tidak perlu diklarifikasi. Saya mendorong Shepardine ke arah pintu gerbang. Para bawahan di halaman luar melihat dengan tidak percaya. Tuan Muda dan Nona Yun adalah sepasang kekasih. Cinta tidak akan pernah menemukan jalan untuk bersatu. Nona Yun bahkan didorong ke dalam air oleh nyonya pertama. Dia masih dalam keadaan koma. Dia akan kembali dengan wanita muda itu. Anda tidak takut membuat marah keluarga kerajaan yang baru? Ruang samping halaman depan. Pangeran Li sedang duduk di sana sambil minum teh. Ketika si masuk, Nenek mendekati gerbang. Steward Li segera meletakkan tali di tangannya. Bergegas keluar dari ruang samping. Saya melihat saya mendorong Shepardine dari jauh. Dia terhenti di jalurnya. Terima kasih, Bertine, telah kembali bersama saya. Bahkan keluarga kerajaan Jingnan pun terkejut. Luar biasa. Belum lagi fakta bahwa Master Li, kepala Xinhuang Mansion, sedang dalam masalah. Untunglah Anda menemani bibi Anda. Namun tidak untuk rumah Iman. Sangat bagus. Ini bukan penerimaan yang baik untuk Anda. Pramugara Li maju ke depan untuk memberi hormat. Dan kemudian saya ingin mengatakan sesuatu yang lain. Aku tertawa pada Steward Li. Apakah ada sesuatu yang tidak ingin Anda sampaikan? Pramugara Li berkata, Tuan, apakah Anda akan kembali dengan bibi Anda? Senyum di wajah saya membeku. Satu kata dan Anda telah menembus jendela. Rumah Raja Iman tidak berniat untuk bertemu dengan nyonya baru. Punggung Steward Li menegang. Saya sangat sibuk sehingga saya salah paham. Keluarga kerajaan akan senang jika Anda kembali bersama mereka. Hanya saja Anda sedang tidak sehat. Saatnya untuk fokus pada perawatan. Aku akan menemanimu. Ada banyak kesempatan untuk kembali. Itulah mengapa saya di sini. Istri dari saudara perempuan ayah, Cole. Gerobaknya agak kecil. Aku menatap Shepardine. Tersenyumlah, gerbongnya tidak akan muat. Shepardine menepuk lututnya. Buka mulut Anda secara sembarangan. Saya menghormati rumah Raja Selatan. Saya tidak begitu miskin sehingga saya bahkan tidak memiliki kereta. Kata-kata itu seperti pisau yang menebas Guru Li. Apakah rumah raja miskin? Miskin seperti keluarga kerajaan Jingnan, yaitu Kaisar Jingnan. Maka tidak ada orang kaya di Kyoto. Saya tidak yakin apa yang sedang terjadi. Saya tidak tahu harus berkata apa. Ayo pergi. Saya mendorongnya ke arah gerbang. Pelayan Pangeran Jingnan telah mengendarai kereta ke sini. Shi Boting melihat ke arah kereta Sin Wangfu. Ukurannya agak kecil. Tapi mari kita bahas satu persatu. Aku menatapnya. Ada tanda tanya besar yang menggantung di
di atas kepalanya. Ada cahaya di mata Obsidian Shebeting. Saya tidak ingin kalian berpisah, hanya membuat dia sedikit bekerja sama dengan saya. Anda tidak harus terlalu kooperatif, terlalu sulit. Hal ini mempengaruhi akting saya. Saya memelototi Shebotin. Katakan padanya untuk mengecilkan suaranya. Saya tidak tahu apakah Shebotin tidak melihatnya atau dia melihatnya. Tidak dianggap serius, idiom, bukan masalah besar. Dia mengulurkan tangan kanannya. Maknanya sudah jelas. Saya kehilangan kesabaran. Saya tidak tahu apa yang dia lakukan, tapi saya mengulurkan tangan untuk membantunya. Gembala memegang tangan saya. Tangan saya terlalu kecil dibandingkan dengan tangannya. Menyala, tangan seperti kuku yang lembut. Menyala, kulit seperti gelatin. Cengkeraman itu menyebabkan riak di hatinya. Setelah bangun dari kursi roda, dia membawa saya ke gerbong. Steward Lee berdiri dan tampak tercengang. Kereta itu adalah milik Raja Iman, tapi Chen King merampok api kusir, masuk ke dalam gerbong. Shepardine bersandar pada gerobak. Lihatlah saya dengan tangan Anda di dada. Melihat telinga saya memerah. Senyuman mengembang di bawah matanya. Apakah Anda menikmati penampilan Anda? Dapatkah saya mengatakan tidak? Hanya Tuhan yang tahu apa yang dia pikirkan. Saya menatapnya dan berkata, Anda sedang menggali kuburan Anda sendiri. Kami tahu bahwa ini adalah sebuah tindakan cinta. Namun, orang-orang di rumah Iman tidak tahu. Saya pikir dia adalah seorang wanita. Lobak terlalu mudah untuk membuat orang jatuh cinta. Dan mereka sangat jatuh cinta sekarang. Berapa banyak orang yang akan tercengang dalam waktu 3 bulan di Riverlea? Mereka akan disebut tidak tahu berterima kasih dan tidak tahu berterima kasih. Apakah rumah Iman akan tetap menikahkannya? Saya percaya diri dengan karya seni saya. Tapi apakah dia begitu mempercayai saya? Ada yang aneh dengan hal itu. Kami baru bersama selama 2 hari. Tapi naluri saya memberitahu saya, dia bukan orang yang gegabah. Sebaliknya, dia memiliki pikiran yang baik, gelap dan licik. Tony Sieh tidak peduli. Saya tidak bisa menerima bantuan Anda secara cuma-cuma. Anda punya hati nurani. Anda hanya berusaha keras untuk membantu saya. Kembali ketika saya pergi, saya terlalu malu untuk menjatuhkannya. Tiba-tiba roda-roda tersebut melewati bebatuan, menyebabkan gerobak menjadi miring. Saya jatuh ke dalam pelukan Justine. Ia membenturkan kepalanya ke dada Shepardine. Dia menahan erangan kesakitan. Aku akan bangun. Rambut saya kusut diikat pinggang Shepardine. Jangan bergerak. Shepardine membantu mengurai rambutku. Saya meringis kesakitan. Anda tenang saja. Steward Lee melihat gerbong hampir terjatuh ketika menabrak batu. Saya khawatir itu akan terjadi lagi. Dia segera melaju ke depan untuk membuka jalan. Saya baru saja sampai di gerbong ketika saya mendengar ini. Tanpa sadar dia melirik ke samping ke arah gerbong. Namun mobil tertutup rapat. Dia tidak melihat apa-apa. Hanya saja, ini sangat menggugah. Di dalam gerbong, saya dan Shebotin duduk tegak. Tidak ada yang mengatakan apa-apa. Sampai kereta berhenti di depan kediaman Raja Xie. Setelah Yeboah menghentikan kereta, saya dibantu turun oleh para pelayan yang tercengang. Dan tangan itu tidak pernah melepaskannya. Dia menuntun saya langsung menaiki tangga. Saya mencoba beberapa kali untuk menarik tangan saya ke belakang. Tapi itu tidak berhasil. Ini dipegang dengan sangat erat. Saya hanya merasa seperti besi yang panas membara. Ini jelas merupakan kasus penarikan senar yang tidak pada tempatnya. Tetapi melihat kemarahan para pelayan kediaman Nobunaga, saya tidak bisa mengatakan apa yang saya rasakan. Kami telah tiba di Cui Baiyuan, tempat tinggal Putri Xin. Xie Boting membawa saya ke aula utama. Melihat Tuan Xin duduk di sofa lohan, barulah Putri Nobunaga melepaskan cengkeramannya di tangan saya. Tidak banyak orang di aula utama. Pangeran Xin dan Putri Xin duduk di sofa lohan. Ju Hongshan dan Su duduk di sisi kanan mereka. Tapi siapapun itu, bahkan tidak ada senyuman di wajahnya. Putri Nobunaga terlihat pucat, terbuang secara mental. Sepertinya Anda hanya bertahan untuk hidup. Saya tidak tega melihat Anda seperti itu. Semua kenangan dari pemilik aslinya. Saya tahu sedikit tentang Xin Wangfu, kehidupan Putri Nobunaga. Dia memberikan 3 putra dan seorang putri kepada Tuan Xin. Tetapi masing-masing dari mereka kurang beruntung daripada yang lain. Putri saya sudah menikah. Hanya putra ketiga yang masih hidup. Tapi itu hanya bergantung pada seutas benang. Putri Noboru memiliki seorang cucu perempuan melalui pernikahan. Saya hanya memiliki 1 cucu perempuan, Nona Yun. Dia masih dalam keadaan koma. Saya bersimpati kepada keluarga Shinsege. Dan janganlah kamu berbuat kepada orang lain apa yang kamu tidak mau orang lain berbuat kepadamu. Rumah Iman tidak tega melihat Nona Yun menjanda. Mereka hanya mengandalkan pemilik aslinya. Hal ini menyebabkan kematian pemilik aslinya. Hati saya mengeras lagi saat memikirkannya. Saya akan berlutut dengan Chef Her. Pertama, saya menawarkan teh kepada Pangeran Xin dan Putri Xin. Berikutnya adalah Su Hongshan dan Su. Su Hongshan minum teh. Lihatlah Xie Boting dan dengarkan pujian dari Raja Tua. Ini adalah hal yang bagus di bawah bendera Anda. Alis Xie Boting berkerut tanpa terasa. Dengan rendah hati, saya minta maaf, Yang Mulia. Su Hongshan meletakkan tehnya. Pergilah dan mainkan permainan catur dengan saya di ruang kerja. Setelah mengatakan itu, Su Hongshan pergi dengan langkah besar. Sangat jelas terlihat bahwa dia berusaha menyingkirkannya. Bagaimana mungkin dia tidak melihatnya? Hanya saja, ayah mertua saya memerintahkan saya untuk melakukannya.
padanya. Dia hanya harus mengikuti saja. Dia menatapku. Kemudian dia mengikuti Su Hongshan. Segera setelah Justine pergi, ketiga Nyonya Yun masuk. Pucat, memiliki mata merah dan bengkak, histeris padaku. Apa yang telah kau lakukan pada putriku? Saya tersenyum dingin. Katakan apa yang Anda lakukan pada putri Anda. Bukankah ini sudah menjadi rahasia umum? Karena saya akan menikah, saya tidak bisa memadamkan kemarahan raja. Saya gantung diri hari itu. Kenapa kau menyelamatkanku? Hidup saya sebanding dengan kesalahan yang telah saya buat. Karena kemarahan, suara saya keras dan bergetar. Nyonya ketiga Yun panik karena aku sangat benar. Seolah-olah aku tidak menyebabkan Yun koma. Nyonya ketiga Yun mengepalkan tinjunya. Jangan bermain-main dengan saya. Apa yang Anda lakukan untuk keluarga Anda pada hari pernikahan Anda? Itu terlalu bertele-tele. Anda bahkan tidak ingin mengakui bahwa Anda salah. Hanya ingin saya mengakuinya. Kau meremehkanku. Saya berkata dengan acuh tak acuh. Saya mencoba untuk menebus kesalahan. Dan Anda mencurigai saya melakukan sesuatu padanya. Pelayan di belakang Nyonya ketiga Yun berkata dengan suara keras. Aku melihatmu menusuk nona kedua kami dengan jarum perak. Sekarang Anda telah melihat saya menusuk putri kedua Anda dengan jarum perak. Mengapa Anda tidak menghentikan mereka? Bukankah itu menyenangkan untuk ditonton? Saya bahkan tidak sabar menunggu untuk menambah beberapa jahitan lagi. Wajah kecil pembantu rumah tangga itu menjadi putih, berlutut dan katakan tidak. Nyonya Yun tidak menyangka saya bisa begitu tangguh mengangkat masalah secara langsung. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Anda tidak mengambil jarum perak untuk potongan itu. Untuk apa Anda membutuhkan jarum perak? Saya akan meminta Half Summer untuk mencarikan satu set jarum perak. Saya sedang terburu-buru. Setengah musim panas tidak bisa terburu-buru keluar rumah untuk membeli. Saya mendapatkannya dari apotek Shinsege. Tidak ada cara untuk menyembunyikannya. Raja Iman memergoki saya sedang membayar sebuah jarum perak. Anda mencoba membuat saya mengakuinya. Itu hanya khayalan. Saya terlahir dengan fakta bahwa saya hanya berpikir bahwa omong kosong adalah omong kosong. Tugas dokter adalah menyembuhkan orang. Ini hanyalah kasus memperlakukan kuda mati seolah-olah masih hidup. Mari kita lihat apakah kucing buta menangkap tikus yang sudah mati. Bangun Tuan Shi. Nada santai. Namun, hati para hadirin di ruangan itu bergetar. Tidak dapat melupakannya untuk waktu yang lama. Saya belum pernah melihat orang yang begitu serius memperhatikan nyawa manusia. Su sangat ketakutan hingga keringat dingin mengucur deras di punggungnya. Ini adalah omong kosong. Saya berkata, tidakkah Anda ingin saya berhenti bermain-main dengan Doce? Setidaknya aku telah membuat Ten Renshi terlihat hidup. Su siaran 1889-1939, jurnalis, penerbit, dan novelis. Mata Nyonya Yun yang ketiga berwarna merah. Saya melihat dia menelepon Nyonya Yun tanpa alasan. Merasakan sedikit kepanikan. Aku melihat bibirku terangkat. Nona Yun mengalami koma sejak hari ia jatuh ke dalam air. Pada hari saya menikah, dia terbaring tak bergerak di tempat tidurnya. Aku tidak tahu mengapa Nyonya ketiga Yun tiba-tiba menanyaiku. Apa yang kau lakukan pada Nona Yun? Apakah mungkin koma yang dialaminya adalah palsu? Saya baru benar-benar sadar setelah menikah. Itu adalah tebakan yang bagus. Katakanlah saya tidak melakukannya. Dia tidak akan mempercayai Nyonya Yun. Tapi sepertinya kau tidak akan mengakui bahwa putrimu berkomplot untuk melawanku. Saya hanya menunggu raut wajahnya. Tidak ada yang namanya yang terbaik dari kedua dunia. Anda hanya mencoba menyelamatkan muka atau nyawa putri saya. Nyonya ketiga Yun hanya bisa memilih satu. Saya memandang Shu dan berkata kepada ibu, suami saya pulang ke rumah dengan gembira. Saya tidak menyadari bahwa hal ini akan menyebabkan begitu banyak ketidaknyamanan. Seharusnya saya tidak kembali. Aku akan menunggu sampai Nona Yun bangun untuk menebus kesalahan. Tidak mungkin. Su mengangguk untuk menyuruhku pergi. Nyonya ketiga Yun tidak akan membiarkan aku pergi. Anda dapat melihat bahwa saya bertekad kuat. Tidak bisa dinegosiasikan. Dia terburu-buru dan pergi menemui Tuan Sin dan berlutut, meneteskan air mata dengan polos. Hati Jia sakit untukku dan kakek. Saya khawatir sesuatu akan terjadi pada Yan. Ayahnya dan saya tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia bilang dia akan tinggal di sini untuk menjaga saya dan ayahnya. Tunggu kembalinya Yan. Pangeran Bian Jingnan tidak akomodatif. Saya tidak punya pilihan selain menggunakan air untuk menunda. Saya tidak menyangka keluarga raja akan meminang Nona Su. Saya pernah melihat ular berbicara seperti ular, tapi saya belum pernah melihat sikap tak tahu malu seperti itu. Hal ini jelas-jelas hanya untuk kepentingan diri sendiri. Ke dalam mulut Nyonya ketiga Yun. Dia telah menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya, dan Anda menimpakan semua kesalahan pada keluarga pangeran. Saya tertawa dan berkata, sangat mudah untuk belajar di kaki langit. Saya tidak pernah melihat seorang pria yang hanya peduli pada orang tuanya. Meskipun kakek dan nenek mereka sudah lanjut usia, untunglah sang pangeran dan sang putri bertahan. Jika terjadi sesuatu pada Anda, saya tidak bisa disalahkan untuk hal ini. Mencoba untuk menunjukkan rasa bakti. Jangan berbicara tentang pintu. Anda memblokir semua jendela. Jika Anda memiliki keberanian, katakanlah Anda percaya pada raja. Putri Sing juga tahu tentang hal ini, bahkan menyetujui. Dia tidak akan berani. Wajah Nyonya Yun ketiga berubah menjadi hijau dan putih. Tuan
Tuan Shin gemetar karena marah. Apakah Anda mencoba untuk membuatku marah? Nyonya ketiga Yun berlutut. Tapi untuk mengatakannya saya khawatir saya tidak melihatnya. Master Yun sedang sakit di tempat tidurnya. Guru Yun masih hidup. Sebagai seorang wanita, Nyonya ketiga Yun sudah cukup menderita. Percayalah pada raja yang lama. Putri Shin mencintainya. Apa yang akan terjadi padanya? Selain itu, Shi Boting masih hidup dan mereka tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Saya tidak percaya. Nyonya ketiga Yun bahkan tidak mengakui bahwa dia salah. Shu berdiri di samping. Saya juga kesal. Putri tua Shin memarahi Nyonya ketiga Yun. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Kembalilah ke kamar Anda dan renungkan diri Anda. Said memegang tangan pembantu, bangkit dan berjalan ke arah Shu dan saya. Saya hanya berpegang pada fakta bahwa saya tidak melakukan pekerjaan yang baik dengan mereka. Dia sangat menderita. Tunggu sampai Chia Er bangun. Saya akan menghukumnya dengan keras. Biarkan dia membayar Anda kembali, bukan hukuman. Dapatkah hukuman yang lebih berat menyelamatkan nyawa pelaku? Wajah saya dingin, hati Su lembut. Menikah lagi dari seorang janda. Saya memejamkan mata. Baru saja, aku dan Nona Cloud. Ini adalah perselisihan mengenai keturunan ayah saya. Tapi dia menjebak saya saat jatuh ke air. Rumah ketiga menghalangi jalan. Penolakan klaim ayah atas garis keturunan dan hak waris. Ini juga palsu. Guru Shin mendengarnya. Dia hendak berbicara. Sebelumnya, Cole, anak laki-laki sang ayah masih sangat muda. Tidak sensitif. Jangan ambil kata-katanya dalam hati, Yang Mulia. Saya akan berbicara dengannya sendirian. Dengan itu, Su menarik saya pergi. Saya sedikit sibuk keluar dari pengadilan Suipa. Saya bertanya kepada ibu saya, mengapa kau tidak membiarkan aku menyelesaikannya? Su menatapku dan berkata, Pangeran tua, sang putri selalu ingin menjadikan ayahmu sebagai pewaris. Ayahmu yang tidak menyetujuinya. 3 master dari rumah Raja Iman telah mengalami kecelakaan satu demi satu. Bahkan Guru Yun pun hilang. House of Fight masih belum tahu siapa yang telah disinggungnya. Pembalasan seperti itu, sampai kita mengetahuinya, ayahmu dijadikan ahli waris. Tidak ada jaminan bahwa hal ini tidak akan mengikuti jejak keserakahan. Menjadi kaya dan terkenal itu menyenangkan. Anda akan mati, maka tidak ada yang tersisa. Saya berkata, tetapi ketika kami kembali ke ibu kota, kami dibunuh. Melihat ayah saya menjadi sasaran. Dengan pewarisan, sangat mudah bagi ayah saya untuk melakukan segalanya. Su menatapku dengan heran. Itu membuat saya merasa lemah. Mengapa Anda menatap saya seperti itu? Su merasa patah hati dan lega. Dia baru saja menikah 2 hari. Saya merasa sangat dewasa. Anak perempuan saya tidak ingin tumbuh dewasa. Kesalehan berbakti. Apa yang Anda bicarakan? Ada jeda hanya untuk melihat-lihat. Pastikan tidak ada orang di sekitar Anda. Dia bertanya apakah Anda pernah tidur dengan Tuan Shi. Percakapan berjalan terlalu cepat. Itu hanya membuat saya bingung. Bagaimana saya harus menjawabnya? Saya berjalan bergandengan tangan dengan Shebotin. Mereka adalah pasangan suami istri yang sudah lama menikah. Saya rasa kami tidak sedekat ini. Adakah yang bisa mempercayainya ketika mereka mengatakan bahwa tidak ada penyempurnaan? Saya tidak bisa menjawabnya. Hanya wajah merah dan tidak ada kata-kata. Saya akan membiarkan ibu saya menebak sisanya. Su tampak sedikit rumit. Aku merasa aneh. Ditanyakan secara langsung. Ibu bertanya apa yang sedang saya lakukan. Su mengatakan kali ini Anda menikah untuk membilas. Meskipun gadis kedua yang menjebak Anda. Namun, jika bukan karena keluarga raja yang memohon kepada Kaisar, Yang Mulia tidak akan mengizinkanmu menikah di tempatmu. Bahkan ketika memerah, Yang Mulia dan Raja Jingnan sudah sepakat. Jika pembilasan tidak berhasil, Anda akan mengawasi Guru Shi selama setahun. Raja Jingnan akan mengangkatmu sebagai putrinya. Aku akan mengantarmu. Saya berpikir itu hal yang bagus. Mengapa tidak ada yang memberitahu saya sebelumnya? Tunggu sebentar. Half Summer sudah sering mencoba membicarakan hal ini dengan saya. Saya tidak menganggapnya serius. Ini adalah kerugian besar. Aku kesakitan. Saya tidak tahu apa yang saya bicarakan. Tidak ada yang terjadi dengan Tuan Shi. Apakah sudah terlambat? Aku tertahan. Mungkin dia khawatir bahwa peningkatan Shi Boting hanya bersifat sementara. Dan aku tidur dengannya lagi. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas janji yang Anda buat kepada Raja Jingnan. Saya tidak tahu apakah itu masih diperhitungkan. Su berkata kepada saya, katakan yang sebenarnya. Nona Yuan dalam keadaan koma. Apakah itu yang Anda sebut? Saya berkeringat sedikit. Su merasa lega. Mereka sangat menderita dalam 2 hari terakhir. Di mana ada kesempatan untuk melepaskan orang, kita harus mengampuni mereka. Idiom, siapapun bisa melakukan kesalahan, maafkanlah mereka jika memungkinkan. Mari kita lupakan saja soal itu kali ini. Ibu saya sangat baik, tapi saya tahu ini. Itu jika saya masih hidup. Jika Su tahu bahwa sugar yang asli sudah tidak ada, tidak akan semudah itu. Saya akan mengampuni Nona Yuan dan putrinya. Aku mengangguk pelan. Su ingin menemani saya ke rumah Yun, maka saya tidak melakukannya. Dengan hanya setengah musim panas. Ketika kami sampai di rumah keluarga Yun, saya di dalam rumah. Nyonya Yun ada di sini sekarang. Saya berdiri di dekat sofa untuk sementara waktu, sampai Nyonya ketiga Yun berbisik, meminta saya untuk membangunkan putrinya. Kalau begitu, saya akan membawakan secangkir teh. Pelayan itu melirik ke arah Nyonya ketiga Yun. Aku akan membawakan
membawakanmu teh. Saya meneguknya dengan lahap, semprotkan ke wajah keluarga Yun. Sebuah ruangan yang penuh dengan orang-orang yang wajahnya terbakar amarah. Bahkan setengah musim panas pun terpana. Saya mengambil semprotan besar dan itu tidak cukup. Saya melemparkan setengah teh di tangan saya ke wajah keluarga Yun. Nyonya ketiga Yun sangat marah sampai dia mengatupkan giginya dan menahan diri. Saya tidak meminta siapapun untuk menyeret saya, dan aku sangat marah. Tahu menyia-nyiakan secangkir teh yang enak. Nada suara itu sangat bersemangat. Nyonya Yun tahu aku marah, memanfaatkan kesempatan untuk melampiaskan kemarahan seseorang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Menuangkan teh tidak akan membangunkan orang. Kita harus melakukannya dengan cara lain. Saya duduk di tepi tempat tidur, keluarkan satu set jarum perak, memilih yang paling tebal. Kemudian dia meraih tangan Nona Yun. Kali ini, Nyonya ketiga Yun tidak bisa menahan diri. Konoha bilang kau hanya pendendam. Aku melirik ke arah Nyonya ketiga Yun. Konyol meminta bantuan saya dan memberitahu saya bagaimana cara bangun. Jadi, mengapa menyerahkannya kepada orang lain? Dia hampir mengalami infark miokard karena dia tidak menyukai saya. Saya bangkit dan menulis. Putri tua. Ibu Su di sampingnya sibuk mengatakan bahwa Nona Su minta maaf. Nyonya ketiga terlalu peduli pada Nyonya kedua. Kekhawatiran akan hal yang menyebabkan kekacauan, idiom, kekhawatiran tentang konsekuensi dari tindakan seseorang dapat menyebabkan bencana. Jika ada seseorang di rumah ini yang bisa membangunkan gadis kedua, aku tidak akan berani mengganggumu, Nona Su. Itulah cara untuk meminta bantuan. Tapi saya tidak akan melakukannya sendiri. Tidaklah menyakitkan untuk ditikam oleh orang lain seperti halnya ditikam oleh diri sendiri. Saya akan meletakkan jarumnya. Katanya, sebaiknya saya berhati-hati. Seandainya Anda tidak mendapatkan gaya yang tepat, dia tidak bangun setelah satu kali tembakan. Anda pasti akan berpikir bahwa saya sedang berusaha untuk membalas dendam. Biarkan Nyonya ketiga melakukannya sendiri. Masukkan jari tengah secepat mungkin. Dia tidak akan bangun jika Anda menariknya keluar. Sekali lagi, sampai dia bangun. Setelah itu saya menyingkir. Nyonya ketiga Yun sangat marah sampai matanya menjadi hitam. Setelah mendengarkan Ibu Su, saya telah diberitahu berbagai macam hal baik tentang saya. Saya bahkan tidak mengambil langkah lain. Nyonya Yun tidak bisa berbuat apa-apa. Anda harus mengikatnya sendiri. Dia tidak bangun setelah 3 kali ditusuk. Akhirnya, saya gigit jari, tegas dalam mengambil keputusan. Jarum itu diarahkan ke ujung jari putrinya yang berdarah. Tancapkan dan tarik keluar secara instan. Hampir seketika, jeritan histeris keluarga Yun kemudian menyebar. Saya berdiri di dekat jendela, hampir memekakkan telinga. Namun, keluarga Yun tetap terjaga. Tapi itu menyakitkan. Dahi diangkat ke atas dengan lembut, menggigil di seluruh tubuh. Hati Nyonya Yun teriris sampai ke tulang. Saya berharap saya bisa merasakan rasa sakit untuk putri saya. Saya berjalan mendekat dan hendak mengatakan sesuatu. Yun Jia Xianyi tidak berbicara lagi. Dia sangat menyukai pakaian yang saya kenakan. Hiasan kepala. Siapa yang memberi Anda izin untuk mengenakan pakaian saya? Orang yang mengenakan tiara saya. Dan dalam suasana hati untuk peduli tentang apa yang saya kenakan. Saya rasa itu tidak cukup menyakitkan. Lihatlah ekspresi marah di wajah orang-orang. Mencibir. Dia rela melepaskan tunangannya yang sudah dipacarinya lebih dari 10 tahun. Pakaian dan perhiasan yang terlalu banyak itu terlalu berlebihan. Saya harus memberitahu Shepherd. Saya tidak tahu apa yang dia rasakan. Saya akan berbalik dan pergi. Setengah musim panas mengikuti di belakang. Apakah kalian memberinya semua barang kesukaan saya? Tidak ada satupun pelayan yang menjawab. Dan itu baru pakaian dan perhiasan. Saya ingin Anda tahu, Master Xie tidak hanya menemani Nona Su ke rumahnya. Saya memindahkannya ke dalam rumah. Merusak dengan segala cara yang memungkinkan. Saya tidak tahu seberapa marahnya saya nanti. Keluar dari halaman rumah keluarga Yun. Pergilah ke taman. Saya melihat Xie Boting datang dari kejauhan. Jubah brokat dari emas dan kebangsawanan. Anda dapat melihat kemuliaan di tangan dan kaki Anda. Berjalanlah ke sini. Mata saya bertemu dengan mata saya. Sudut-sudut mulut Anda sedikit naik ke atas. Seluruh taman tertutupi dalam sekejap. Aku melihat 2 kali. Jantung saya berdegup kencang. Untunglah dia tahu bahwa dia sedang jatuh cinta dengan seseorang. Kalau tidak, saya tidak yakin saya bisa menolaknya. Dan ini bersifat pribadi. Apakah Anda kecanduan cinta? Tidak ada seorang pun di sekitar yang bisa ditunjukkan. Tidak ada yang mengawasi. Saya hanya melihat Shepardine berjalan ke arah saya. Pada saat dimatikan, Xie Boting memerintahkan Chen King untuk mengatakan beberapa patah kata. Chen King kemudian pergi. Tunggu sampai Xie Boting masuk ke depan. Saya tertawa dan bertanya, apakah Anda bermain catur dengan ayah saya? Siapa yang menang? Shepardine tertawa dan berkata, tidak perlu ditanyakan. Jadi Anda menang. Kalah. Sudut mulutku bergerak-gerak. Begitu ringan dan lapang. Saya pikir saya telah membunuh ayah saya. Menyala. Bahkan tidak ada satupun baju besi yang tersisa. Saya tidak percaya buah kalah. Namun, coba pikirkan tentang hal ini. Pertama kali di depan pintu, tidaklah benar untuk menginjak-injak wajah ayah mertua Anda. Tetapi Anda tidak boleh kalah terlalu parah. Anak perempuan saya menikah dengan seorang pria yang mengerikan. Ayah mertua juga tidak akan senang. Seperti yang saya duga, Xie Boting dan Su Hongshan memainkan 2 permainan catur. Pertama kali
kali, saya kehilangan 2 cakram. Kemenangan tipis kedua dengan 1 gol. Bersama-sama, Shepardine kalah. Tapi menantu yang kalah bisa menyelamatkan muka. Shepardine Moko menyapu taman. Masih terlalu dini untuk makan malam. Saya akan memandu Anda menyusuri taman. Saya berkata, saya tidak akan makan makanan rumahan. Lalu ia berkata kepadanya, Nona Yuan sudah bangun. Senyum di wajah Xie Boting membeku. Tidak ada jawaban. Setengah musim panas berdiri di belakang saya dan menyaksikan. Dia marah karena Nona Yuan tidak mau menikah dengan suaminya. Mereka mengincar gadisnya. Saya tidak percaya. Masih memikirkannya. Setengah musim panas berkata dengan marah kepada Nona Yuan. Kata, skema, baru saja sampai di tenggorokannya. Saya hanya menyela. Apakah Anda tidak akan menemui Fuling? Silakan beritahu dia. Aku akan menemuinya nanti. Poria dan Half Summer adalah pelayan pribadi dari pemilik aslinya. Su Hongshan dibunuh dalam perjalanannya menuju ibu kota. Poria dan pemilik aslinya dilempar keluar dari gerbong bersama-sama. Poria membuat bantalan untuk kuku pemilik aslinya. Kaki saya patah, memiliki cacat fisik. Aku tidak bisa mengikutimu ke kediaman Raja Jingnan. Dia memulihkan diri di kamar pelayan di bagian belakang istana. Hansia merindukan Poria. Saya mengirimnya untuk menemui Poria, dan dia bergegas pergi. Sedikit lebih jauh, sekarang kita sedang menuju ke sana. Dia teralihkan oleh saya. Shepardine menatap wajah saya. Anda tidak perlu mengatakan apa-apa kepada saya. Apa yang harus saya katakan? Memang agak sembrono, tetapi Shepardine tidak akan mengalihkan pandangannya. Saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. 3 bulan berlalu dengan cepat. Bersabarlah dengan saya. Mari kita nikmati bunga-bunga tanpa menunggu saya menyelesaikannya. Shepardine menyela saya dengan dingin dan berbalik. Saya telah mempermalukan diri saya sendiri. Tekuk bagian belakang kepala Shepardine dengan keras. Saya bahkan belum mengatakan sepatah kata pun tentang kekasihnya. Itulah sikap yang saya dapatkan. Jarumnya pasti sudah patah. Setengah musim panas menceritakannya pada saya. Mengatakan sesuatu tentang teman masa kecilnya. Saya tidak akan bisa menjauhkan diri dari hal itu. Mata bukanlah mata lagi. Shepardine mengambil beberapa langkah. Ada 2 pelayan di sana. Dia berbalik dan meraih saya lagi. Otak saya sakit. Hati seorang pria bagaikan jarum di dasar laut. Hanya Tuhan yang tahu apa yang dia pikirkan. Inilah masalahnya. Saya masih harus bekerja sama. Petih Sieh memiliki jari-jari yang panjang. Kapalan di ujung jari dan mulut harimau. Aku akan mengulurkan tanganku. Dalam genggamannya, ujung telinga Anda berwarna merah. Kedua pelayan itu memperhatikan kami berjalan pergi. Saya sering melihat ke belakang. Semakin Anda melihat, semakin marah Anda. Untung saja gadis kedua tidak menikah. Anda telah bergerak begitu cepat. Dia akan menikah. Rumah keluarga istri. Saya tidak tahu berapa banyak gundik yang akan menambah penyumbatan. Ketika pembantu telah pergi, aku akan menarik tanganku kembali. Sebjun tidak akan melepaskannya. Saya bilang 4. Tidak ada yang bilang saya tidak suka berpegangan tangan untuk sementara waktu. Lepaskan sejenak. Karena saya tidak menyukainya. Itulah mengapa saya mempertahankannya. Apa yang salah dengan ini? Di dalam rumah, nyonya ketiga Yun menidurkan Yun Jia. Selipkan dan pergilah. Hanya dia yang keluar di depannya. Yun Jia membuka matanya dengan kaki belakang. Duduklah dari tempat tidur. Menakutkan pembantu. Yun Jia menatapnya. Ditanya apakah ada sesuatu yang tidak Anda ceritakan. Yun Jia sepertinya telah memikirkan sesuatu. Wajahnya memucat sejenak. Bukankah itu pendulum? Pembantunya merasa tertekan. Nona, mari kita lupakan Tuan Muda Xie. Dia benar-benar mati. Air mata berlinang di mata Yun Jia. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengatasinya. Pembantu itu menggelengkan kepalanya dan membilas tabung tersebut. Dia sudah bangun. Tuan Muda Xie tidak tahu dia sudah bangun. Dia bahkan menemani Nona Su ke rumahnya. Mereka berdua masuk ke rumah Raja Iman sambil bergandengan tangan. Dia menikmati bunga-bunga bersama Nona Su di taman. Pembantu mengangkat nampan ke bawah. Tidak berbicara terlalu cepat. Aku sangat marah padamu. Anda tidak tahu. Mereka berada di taman seperti bukan urusan siapa-siapa. Anda terlihat seperti sedang jatuh cinta. Tidak tahu malu. Mata Yun Jia merah. Air mata bergulir dari dasar mata saya. Itu tidak mungkin. Saya tidak percaya. Ia mengangkat selimut dan hendak turun dari tempat tidur. Dia adalah orang yang disukai oleh saudara laki-laki Daejeon. Tidak mungkin dia akan menyukai orang lain. Saya telah berkeliling taman dengan Shepardine untuk sementara waktu. Saya khawatir Xie Boting tidak akan cukup kuat. Saya sarankan kita beristirahat sejenak di gazebo di sana. Baru saja berjalan melewatinya. Chen Qing datang untuk membawa nenek. Aku sedang dalam perjalanan kembali. Dengarkan gumaman para pelayan raja. Seolah-olah pembantu Anda berkelahi dengan pelayan raja. Aku mengerutkan kening. Bagaimana mungkin ada perkelahian? Setengah musim panas yang perlu dikhawatirkan. Aku sibuk. Aku akan pergi memeriksanya. Aku akan ke arah sana. Saya sudah berjalan 40 atau 50 langkah. Aku melihat keluarga Yun datang. Aku terhenti. Ada api di dalam perut. Saya melihat kembali ke Chen Qing dan Xie Boting. Chen Qing juga melihat keluarga Yun. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia tidak menyangka bahwa hal tersebut merupakan suatu kebetulan. Dia tidak bermaksud meninggalkan wanita muda itu sendirian. Wajah Francis Sebjen, keluarga Yun, yang terlihat begitu jauh
jauh berjalan dengan cepat. Matanya merah, air mata memenuhi mata. Sungguh memilukan untuk ditonton. Dia membuka mulutnya dan berkata, "Saudara Bunting, jangan percaya kata-kata Sutang. Dia mendorong saya ke dalam air, dan kau menuduhku berpura-pura tidak sadar." Wow, wajah Shebertine bahkan lebih dingin. Ini seperti lapisan es. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun tentang Anda di depan saya. Bukan Yun Er yang tersipu. Bagaimana bisa? Kenapa dia tidak ada di depan Kak Bunting? Ceritakan tentang dia. Dia tidak percaya bahwa Frater Bertin membela Su. Seolah-olah Anda telah dirugikan. Suaranya terdengar terisak. "Saudara Paten, ini semua salah saya. Aku membiarkan dia menikah denganku." Terus, Shepardine, tutup mata Anda. Tidak peduli apa yang Anda katakan. Kembali ke Bunting. Shepardine lahir untuk menyela dia. Anda dan saya tidak lagi bertunangan. Mulai sekarang, Anda tidak bisa mengubah saya seperti itu lagi. Jatuhkan. Dia mengangkat kakinya ke arah yang saya tinggalkan sebelumnya. Lihatlah punggungnya saat dia pergi. Darah di wajah Yunjia tampak terkuras habis dalam sekejap. Bruder Bunting belum pernah berbicara seperti ini sebelumnya. Sudah sangat dekat. Tapi itu seperti ribuan mil jauhnya. Hal itu membuatnya merasa tersesat. Bahkan rasa takut. Jika bukan karena pembantu, dia akan jatuh tersungkur. Pelayan mengatakan dia sudah pindah. Dia tidak mempercayainya. Apa yang hebat dari wanita itu? Saya baru menikah dengannya selama 3 hari. Dia adalah segalanya tentang dia. Pembantunya takut dia tidak akan mampu mengatasi guncangan itu. Saya sibuk mencoba membujuk Guru Xie bahwa dia sudah bangun. Tapi tidak ada obat untuk racun dalam tubuh saya. Dia pasti takut wanita itu masih mencintainya. Itulah mengapa saya mengatakannya dengan sangat keras. Untuk membuat gadis itu keluar dari pikirannya. Melihat wajah keluarga Yun sedikit membaik. Pembantu itu kemudian mengatakan bahwa gadis itu belum genap berusia 1 bulan. Dia bertunangan dengan Tuan Xie. Tuan muda menyelamatkannya lagi. Dia tidak mungkin sekejam itu padamu, nak. Ruang belakang setengah ketakutan dan rambut di mana-mana. Dan wajah saya tergores. Tidak ada lagi sepatu di kaki. Kaos kakinya terlepas. Yang satu ia pegang erat-erat pada sapu. Tetaplah berada di depan pintu. Jangan biarkan siapapun mendekat. Setengah musim panas bersandar pada sapu. Butuh beberapa saat bagi mereka untuk cukup dekat. Beraninya kau menggertak anak buahku? Aku Zenki. Satu persatu, mereka mengandalkan saya. Saya tidak punya masalah dengan orang-orang ini. Hanya karena menggertaknya akan menyenangkan nyonya ketiga Yun dan putrinya. Ini semua tentang penargetan. Saya tidak akan memberi mereka waktu. Anda pikir kami begitu mudah digertak? Seorang pelayan melangkah maju dan berkata, "Nona Su, pembantu Anda yang pertama kali melakukannya. Half Summer dibantu oleh saya." Dengarkan yang satu itu, bermata merah karena marah. "Anda adalah orang yang mendorong Fuling pertama kali." "Siapa yang mendorongnya?" Lan Er hanya bertemu dengannya secara tidak sengaja. Pembantu itu benar-benar berubah pikiran. Secara tidak sengaja atau sengaja. Ini tidak seperti yang dikatakannya. "Saya akan memberi Anda bahu yang dingin." Pembantu itu mundur 2 langkah karena ketakutan. Saya tertawa terbahak-bahak. Belum lagi fakta bahwa masih banyak hal yang belum diselesaikan. Bahkan jika itu adalah sebuah kesalahan, dia adalah pembantu saya juga. Tuan Anda tidak berhak melakukan apapun. Belum lagi pelayan nyonya ketiga Yun. Mumi Liu telah mendengar kabar tersebut. Anda terlihat terkejut melihat saya. Nona Su juga ada di sini. Saya menatapnya dengan tatapan dingin dan ketat. Sorot matanya bagaikan pisau yang terbang ke arahnya. Jejak ketakutan muncul di hati Liu tanpa alasan. Kedua pelayan itu melihat-lihat. 2 pelayan datang ke arahku. Tentang apa ini? Sudah jelas dengan sendirinya. Saya tersenyum dan tidak menjawab. Tidak cukup hanya dengan memukuli pembantu saya, dan dia akan bersikap kasar kepada saya. Mumi Liu tersenyum. Dengan suara yang ramah, ia mengatakan bahwa Nona Su adalah wanita yang terhormat. Seharusnya tidak datang ke sini. Rok Anda kotor semua. Saya akan meminta pelayan untuk mengantarkan Anda berganti pakaian. Saya akan mengajak Anda untuk berterima kasih kepada Tuan Muda. Setengah musim panas itu sangat mencemaskan. Dia menyesal tidak menahan emosinya. Tapi mereka sudah melangkah terlalu jauh. Apa yang harus dilakukan sekarang? Saya akan tertangkap. Terdengar suara yang akrab dan dingin di sana. Ini tidak perlu. Mumi Liu menoleh saat mendengar suaranya. Saya melihat Xie Boting melangkah ke arah saya. Dia memucat. Cepatlah membungkuk untuk menyambut Xie Boting. Salah satu pelayan maju ke depan untuk mengucapkan terima kasih. "Pak, Anda mendorong putri kedua saya ke dalam air." Para pelayannya memamerkan senjata mereka, dan dia tidak pandang bulu. Shepardine mengerutkan kening, menatap saya dengan tidak senang dan berkata, "Anda memukul lagi." Saya sudah kesal. Saat Shepardine membuka mulutnya, saya meledak dan meneriakinya bahwa saya memukul seseorang. Apa yang terjadi? Alis Xie Boting berubah menjadi bengkok. Tangan mana yang memukulnya? Itu adalah pertanyaan yang sangat rinci. Mengapa saya ingin melawan wanita jalang itu? Saya mengulurkan tangan saya dengan penuh semangat.
bersemangat. Shi Boting menyentuh tangan saya dan berkata dengan lembut, "Apakah sakit? Jangan pernah memukul siapapun lagi. Maafkan saya jika itu menyakitkan." Wow, itu menyedihkan. Yang masih menunjuk ke arah Shi Boting, pembantu yang datang untuk memberi mereka keadilan. Nenek-nenek itu tidak, hampir saja tersedak sampai mati oleh makanan anjing yang muncul entah dari mana. Wajahnya berubah menjadi hati babi. Tuan muda Shi ada di sini di kamar pelayan. Bahkan tuan rumah yang masih muda pun belum pernah ke sini. Seberapa takutkah dia bahwa Nona Su akan diintimidasi? Mereka bergegas melindunginya. Para bawahan sangat marah. Namun, hal yang lebih mengejutkan, mereka masih akan datang. Karena orang yang paling tidak mungkin datang ke sini, Pangeran Tuasin, ada di sini. Mereka semua ketakutan setengah mati. Saya bahkan tidak bisa bernapas. Di belakang kami terdengar seruan kejutan dari Poria Half Summer. "Bangun, aku akan berbalik dan masuk ke dalam." Saya melihat Poria pingsan di lantai di rumah yang sederhana itu. Saya bertanya apa yang salah. Setengah musim panas menangis. Mereka memberi Poria nasi tengik dan sayuran untuk dimakan. Aku tidak begitu marah berdebat dengan mereka. Poria khawatir bahwa saya akan menderita jika saya membuat mereka marah. Turun dari tempat tidur dan tarik aku. Didorong oleh pelayan. Saya membenturkan kepala saya ke tepi tempat tidur. Halsia mengatakannya dengan lantang. Di luar pintu, wajah Pangeran Tuasin terlihat mengerikan. Poria membuatkan saya bantal. Kaki saya baru saja patah. Ketika saya berada di mansion, saya meminta dokter kekaisaran untuk memperbaiki tulang Poria, dan dia memerintahkan para pelayannya untuk merawatnya. Tapi dia bahkan tidak mendengarkan apa yang dia katakan. Pangeran tua itu adalah seorang pembunuh yang tegas di medan perang. Saya tidak yakin bagaimana cara menangani bisnis keluarga. Memukul papan untuk memukul papan. Setelah bermain papan harus dijual untuk menjual penjualan. Ada banyak orang yang memohon belas kasihan di halaman belakang. Setengah musim panas, bantu Poria. Melihat Shi Boting, dia berkata, "Aku akan membawa Poria ke kediaman Raja Jingnan untuk memulihkan lukanya." Shi Boting hendak mengangguk. "Su di sana. Saya juga belajar tentang pertarungan antara Half Summer dan pembantu Shi. Buru-buru datang dan meminta maaf, Bibi, saya telah lalai. Saya tidak merawat Poria dengan baik, tetapi tidak tepat untuk membawanya ke kediaman raja untuk memulihkan diri." Su memandang Poria dan merasa bersalah. Hari-hari ini benar-benar melelahkan. Saya tidak peduli dengan Poria. Poria tahu apa yang sedang terjadi. Dia mengutus seseorang untuk mengunjunginya. Poria tidak mengucapkan sepatah kata pun. Saya melihat ke Shebardine. Akankah keluarga kerajaan Jingnan menertawakan saya? Shebardine Duile, 1937, diplomat dan politisi AS, duta besar untuk Tiongkok sejak tahun 2001. Mereka hanya akan iri pada pembantu Anda karena memiliki tuan yang baik. Terpesona oleh STH. Ada apa dengan menantunya? Bahkan jika Anda telah berpindah ke putrinya, tidak secepat itu. Apapun yang dikatakan putrinya, pada akhirnya, Master Su mengatakan bahwa ia akan membiarkan Poria pergi ke halamannya untuk memulihkan diri. Begitulah yang akan terjadi. Saya memeriksa kaki Poria yang patah dengan hati-hati. Tulang yang patah melekat dengan baik. Tidak ada ketidaksejajaran. Hanya saja salep yang digunakan sangat buruk. Saya akan membuat salep dan mengirimkannya kepada Anda. Poria dapat pulih lebih cepat. Tidak lama kemudian pelayan datang. Saya akan pergi ke Cui Pai Garden dengan Shi Boting untuk menikmati makanan campuran. Saya mengalami gangguan pencernaan karena makanan ini. Ini sangat melelahkan. Saya tidak berbicara tentang makanannya. Ini adalah Shi Boting dari meja paling atas ke meja paling bawah. Dia yang menyuapi saya kali ini. Sumpit saya belum pernah diperpanjang lebih dari sekali. Lengan yang pendek tidak dapat menjangkau sayuran dari kejauhan. Berikan saja klipnya kepada saya. Yang ada di depan mata Anda juga terpotong. Rasanya seperti kehilangan lengan saya. Saya ingin berterima kasih kepada Boting yang telah memberi saya hidangan. Mata semua orang tertuju pada. Banyak sekali orang yang melihat saya. Saya tidak tahu bagaimana cara mengunyah makanan saya. Saya sangat marah sampai menendang Shi Boting, tapi sudah ditendang 2 kali. Shi Bodin juga tidak berhenti. Saya sangat marah hingga menendangnya. Dahi Su Hongshan bergetar. Melihat Shi Boting, dia berkata, "Jangan memberi keluarga Tower terlalu banyak makanan." Kaki saya bengkak karena tendangannya. Aku tersipu, "Ayah, saya tidak tahu kalau itu kamu." Shi Boting mengatakan bahwa dia akan membiarkan ayah mertuanya mengambil alih Xiao Su. Saya meraih pinggangnya. Shi Boting menangkap tangannya dan tidak mau melepaskannya. Su Hongsui melihatnya di matanya. Ada senyuman di wajahnya. "Tidak masalah jika Anda sedang jatuh cinta. Saya tidak bisa lebih bahagia lagi. Saya punya kepala di mulut saya. Saya belum menghabiskan mangkuk saya. Saya sudah kenyang. Saatnya kembali setelah makan malam." Su mengantar kami ke gerbang Sinwang Mansion. Jarum-jarum saya juga disita. Karena dia tidak berpikir Shepardine bisa tahu. Saya benar-benar terbangun dengan kondisi yang sangat bersemangat. Jika rumah raja tahu, bagaimana menjelaskan? "Masuklah ke dalam gerbong." Justine menatapku dengan cemberut di wajah seseorang. Saya bertanya apa yang saya lihat. "Ada kotoran di wajahku." Shi Boting bertanya kepada ibu mertuanya apa yang dia maksud dengan mengambil kembali perak itu. Saya berkata dengan santai, "Apalagi yang bisa diartikan? Kau takut aku akan menusukmu dengan jarum perak." Aku lihat
saat aku sudah selesai. Justine tidak menjawab. Lihatlah dia ke samping. Anda bisa melihat cara dia mengerutkan kening. Namun, sekali lihat, saya tahu dia salah. Ada yang harus saya jelaskan. Itu karena aku takut aku akan menusukmu. Arti harfiah. Jangan pikirkan hal itu. Orang tua saya bahkan tidak tahu bahwa saya tahu bagaimana cara menyembuhkannya. Kening Shepardine terangkat. Kilatan kejutan. Anda tidak belajar kedokteran dalam semalam. Bagaimana Anda menyembunyikan bakat Anda dari mereka? Saya tidak bisa menahannya. Saya tidak bisa menjelaskannya. Kami hanya harus ceroboh. Saya khawatir Shiboting akan sampai ke bagian bawahnya. Saya mengubah topik pembicaraan. Bagaimana obrolan Anda dengan kekasih Anda hari ini?